persoalannya adat istiadat di Toraja itu ya cuma dibawa. Paling bisa masuk Kristen. Andaikan Kata mungkin Banjuma ada dibawa dengan Rakatua. Itu Banjuma dengan Rakatua katanya. den sambali sadeku mangiru tuak. Allahu Akbar. Den tuak tangga bangile. Den tuak kena tetangga. Iya, ya itu kusanga aku. Ya tua cukah. Besok motor. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini aku bisa naik. Saya pada sugi tadi mulai katanya. Baru saja ditendang dari komalnya Oten. Oh alah. Ditendang kasus apa itu, Bang? Iya, saya bertanya. Iya, saya bertanya bahwa Yesus itu disalib atas kehendak Tuhan, kehendak Allah Bapa, dengan tegas iya atas kehendak Bapa. Lalu iblis merasuki Yudas itu atas kehendak Bapa juga. Bilang tidak. Lalu wah, katanya kehendak Bapa. Bilang itu kerja lain dari cara kerja lain Tuhan katanya. Saya bilang kalau iblis merasuki Yudas lalu Yudas berkhianat, itu kan skenarionya Tuhan. Artinya di sini Yesus disalib menyelamatkan umat Kristen, orang Kristen itu Allah Bapa melibatkan iblis. Mereka ngamuk-ngamuk. Lalu aku ditendang. Ya itulah. Padahal kalau dipikir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyaliban itu nggak bisa terjadi tanpa kerjasama, tanpa ada turut sertanya iblis di sana. Ya. Karena mereka percaya itu nubuat, artinya sudah direncanakan. Kalau sudah direncanakan berarti ya sudah. Memang sudah dirancang demikian adanya. Wajarlah kalau kita ditendang dari komalnya. Ngamuk-ngamuk. Ganti si telikung, Bang. Tendang kita telikung, Bang. Iya, Bang. Iya, kerjaan saya sekarang justru kalau rajin debat bukan debat, diskusi ya sama keluarga. Lihat kan ada grup-grup keluarga. Ada suara di YouTube tak banyak, Pak? Alhamdulillah ada kan dah. Halo. Oh, ada. Iya. Jadi lucunya di grup keluarga itu kan masih hampir imbang, hampir sebagian Kristen, sebagian Muslim. Jadi diskusinya di situ, kita diskusi, kan dia kan keluarga, jadi dibarengi bercanda. Tapi bagus juga maksudnya, karena sebagian mereka tergelik tertantang untuk bertanya. Iya. Silakan bertanya sendiri. Orang tua yang mualaf. Iya, pada. Bukan mualaf juga, dia asalnya dari agama apa ya? Animisme. Ya, orang tua dari sana. Nggak pernah Kristen juga dia. Dia dari mualaf lah, Pak. Iya, mualaf, tapi bukan dari Kristen ke Islam, dia dari agama adat ke Islam gitu. Iya. Agama turunan, agama bumi. Iya, itu. Dianut sama nenek moyang kita dari Toraja, Toraya. Masya Allah. Oke, kita turun dulu, Bang. Terima kasih atas tindakannya. Kali ada oten-oten yang mau diskusi. Lanjutkan, Bang Yumai. Biasanya sih baik.
Cuma sama saya tuh diserang sama hotel. Bang Handi sama Bali Yuma ini Gurunda cuma saya kangen pamit sama dulu. anunya aja. Iya, Kasih kesempatan Sama Oten naik kalau ada ngajinya itu, yang Bang Handi. minat. siap. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kalau orang pandangan kantor si Bang itu Yuma. upacara Sih lagi tuh maksudnya sama si Suma itu. Tapi karena sudah terlanjur nerima tantangan ya mau tidak mau dia besar hati dan harus menguatkan jiwanya. Besok itu pukul 16:30 waktu Makassar. Insyaallah. 16 di sini jam berapa ya? A3 Setengah tiga waktu Kok setengah tiga? 16 16.30 Setengah empat di waktu sini. Makassar. setengah lima. 15 berarti setengah ya. lima berarti setengah Empat. setengah setengah empat Jakarta.
Gua ajak malam ini kan. Gimana kalau malam ini aja? Bang Suma bilang, saya nggak bisa kalau malam. Gimana kalau besok habis dari komal abang, besok malamnya lagi ke Bang Suma? Oh, aku nggak biasa masuk komal orang. Bang Suma itu kan sudah sering berselancar kemana-mana. Suruh aja Bang Suma ke sini. Ya, deal temanya deal. Nah, itu Komal dia. siapa? Itu Theo dalam kurung teologi apa gitu. Oh, oke. Paham, paham. Kayaknya Dia- udah dari kemarin kan. Bukan kayaknya dia merasa hebat lah, merasa pintar. Akhirnya dia menjelaskan. Oh, intinya orang ini berasa pintar, maka pantaslah kemudian dia ditanya-tanya tentang imannya. Itu kalau tidak salah yang ditanya soal Katolik berdirinya di mana itu bukan? Itu kan Theo juga itu. Kayaknya sih. Tapi kulihat tadi itu nama akunnya beda. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Anton, ada yang mau disampaikan tadi? Iya, mau izin tanya aja sama Bang Zuma. Siap. Masalah keluarga apa utang piutang? Nggak ada utang alhamdulillah ya dikit ada, banyak kasih enggak. Iya. Kalau nggak utang kan ya nggak hidup. Silakan Bang, masalah Bang keluarga Zuma. mungkin. Enggak, saya Ya. kan kebetulan saya juga mualaf udah berapa tahun yang lalu. Mas, Saya aslinya kan dari Buddha. Cuman saya di Buddha itu saya nggak pernah mengalami ya terlalu dalam ya, cuman istilahnya ikut-ikut aja gitu kan. Iya. Nah, itu kan istilahnya orang tua saya masih Buddha, ibu saya kan sudah meninggal. Nah, Iya. itu kan soal agama Islam ini juga ya saya kurang terlalu jauh mendalami ya. Pokoknya saya ikut yang wajib-wajib aja ya, sholat, puasa, ya zakat, sedekah, ya itu yang saya ikutin, ya baca Quran. Alhamdulillah. Terus Pak Anton? Yang jadi masalahnya saya sekarang ini, biarpun saya udah nggak ngikut orang tua saya lagi kan, tapi kan kayak saya kan istilahnya kan masih sering ngumpul sama orang tua. Iya. Kan di orang tua itu kan setahun sekali mungkin saya ada pulang. Nah itu kan kayak orang tua itu kayak mohon maaf ya B2 gitu kan masih mengkonsumsi kalau orang tua kan. Iya. Nah, kalau soal piring-piringnya bekas-bekas masakan gitu buat saya tuh gimana itu? Iya, kalau di Islam itu bekas seperti itu juga masih termasuk najis, termasuk haram kita pakai. Bekas babi, bekas asu gitu. Jadi sebaiknya dihindari Bang. Maksudnya dihindari itu tempat makannya mungkin bisa kita bawa sendiri. Begitu juga makanan kita. Karena kita kan udah beda keyakinan. Tapi sebagai orang tua, ya kita anaknya harus tetap berbakti selama mereka tidak mengajak kita untuk murtad. Iya. Begitu. Kan banyak tuh sekarang Soalnya piring-piring plastik. Ya gimana? Soalnya saya ini di keluarga saya ini ada 3 agama, Kristen, Islam, Buddha. Oh, iya. Ya, abang saya yang paling tua Kristen, kakak saya yang paling tua alhamdulillah Islam, adik saya alhamdulillah Islam sama saya. Sudah 3 yang Islam. Jadi, Sejak iya.
dalam saudara? Iya, saya kan abang yang nomor 2 saya masih agama Buddha, yang nomor 3 juga masih Buddha, sama kakak satu, sama bapak. Iya, iya. Ya saya semenjak mualaf, saya kalau nggak sertifikat saya ada sih mualaf. Semenjak saya mualaf itu yang saya panjatkan doa saya itu ya alhamdulillah yang dikabulkan Allah itu saya merasa ya adik saya itu. Iya, iya, iya. Saya minta ya sama Allah ya tunjukinlah ke jalan kebenaran keluarga saya. Alhamdulillah adik saya dapat hidayah masuk Masya Islam. Allah. Ya, Cewek, cowok? ya cowok. Usia berapa dia, Bang? Ya sekarang udah sekitar 20 tahun. Oh, syukur alhamdulillah. Ya. Ya mohon doanya lah ya Bang Zuma ya mudah-mudahan keluarga Siap. saya ya Amin. ikutin apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Amin, amin, amin Ya ya Rabbal mudah-mudahan ya harapan saya itu ya suatu saat itu ya itu bertemu di surga itu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Insya ibu Allah. saya kan sudah meninggalkan ya saya tidak tahu, yang setahu saya pernah dikasih tahu kalau ibu sudah meninggal itu apapun doa yang saya panjatkan gak bakalan sampai gitu. Kalau sampai Bang, sampai Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Tapi urusan mengabulkan kan ada pada sisi Allah. Gitu. Allah maha mendengar, doa kita sampai. Cuman maksudnya sampai itu dikabulkan itu urusan Allah. Gitu. Itulah Bang Zuma yang saya harapkan itu ya suatu saat saya ketemu lagi sama ibu saya, itu yang harapan saya yang paling besar. Iya, iya, Masya Allah. Jadikan keturunan beliau menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Nah, inilah tugas kita sekarang ini. Karena kebanyakan orang itu menjadi non bukan karena proses belajar, tapi karena mereka terjebak oleh karena faktor lingkungan, keluarga, ketidaktahuan dan tidak adanya waktu untuk belajar tentang Islam. Maka tugas kita selain menjauhkan kemudian anak-anak kita dari pengaruh ajaran non, ya kita juga berkesempatan untuk membela akidah kita dari serangan-serangan gerakan pemurtadan, kan gitu. Iya. Jadi kami apologet Islam ini fungsinya dua, menghalau kemudian umat Islam untuk tidak murtad dan juga menghalau gerakan kristenisasi yang merebak kepada umat Islam. Ya meski kami ini harus berdarah-darah, harus bersusah payah gitu kan ya, nggak peduli waktu tidur, makan, capek, lelah, intinya Ya dulu harus berjuang. Iya, gimana Bang? Dulu saya pernah Bang Zuma waktu saya masih Buddha itu saya pernah tuh didatangin pendeta cowok sama cewek dulu di rumah. Iya. Dikasih ayat itulah yang namanya apa tuh? Ya apa? Kalau orang bilang Alkitab ya. Bible, iya. Ya Bible. Nah, di situ dikasih ya di rumah itu pas abang kandung saya yang paling tua itu pulang ke rumah. Jadi istrinya kan Kristen, abang saya ikut Kristen. Datanglah pendeta itu ke rumah, ya istilahnya yang ngajarin lah ya kayak istilah gitar-gitaran nyanyi gitu. Siap. Ya singkatnya orang tua saya negur. Ya kalau kayak gitu jangan di sini, nanti di tempat lain aja. Karena bapak kan ya di rumah kan ya masih patung ya, sembahan Buddha ya. Iya. Enggak dulu, banyak mbak disambung dulu kayaknya. Zaman kita si guguk ini. Iya. Dari sembahan patung situlah Coba bapak dapat kasih teguran sama abang ya kalau mau kayak gitu jangan di sini. Iya.
Selamat Tapi malam. alhamdulillahnya itu Selamat orang dulu tua ya, saya itu Bang semenjak Anton ya. saya mau Bang Anton. Bang Ya. Anton izin dulu bentar ya Bang ya. Saya potong dulu, maaf ya. Ya Pak Gugup, Ya. selamat malam. Selamat malam. Ya. Tapi Abang muslim dari Katolik apa? Bang, Bukan Katolik apa Protestan? bukan tolong. Protestan. Apalagi tadi kan sama si Juma. Tolong dulu buka maskernya itu. Gigi aku nih dia. Jijik lihat manusia makan babi nggak gitu. Bukan itu. Kalau makan babi kita lihat makan babi. Jadi tolong lu Juma buka maskernya itu. Kenapa rupanya? Karena gini aja lah, kalau manusia pandangan mata, pandangan mulut, hidung, tampak. Gitu. Iya, biar Kalau- biar bisa Kalau kita. Paulus nampak nggak wajahnya bang? Itu bukan kita zaman dahulu, kita zaman Iya sekarang. tapi saudara menerima 13 buku Cuma- dari Paulus. Cuma bukan zaman kita si Paulus, kita Enggak, zaman tapi kan saudara menerima begitu saja 13 bukunya tanpa Anda tahu mukanya bagaimana modelnya. Cuma Anda percaya tulisannya, tapi Anda nggak pernah lihat mukanya. Jangan kau bawakan dulu agama ya. Sesuai umurku, mungkin adik-adikku juga kurang umurku. Oh, berarti nggak lama lagi mati kalau gitu, nggak lama lagi masuk neraka. Buka dulu maskernya itu. Kenapa ribut sama maskerku, bang? Kenapa? Gigi aku nengok. Lah, kamu makan babi, kamu nggak jijik? Kalau makan babi nampak dimakan. Ya, Kau kan makan babi. kalau kamu kau. jijik lihat saya pakai masker, lebih jijik lagi saya Cuma- lihat kau makan babi. Juma, kalau umurku sama kau, anakkunya kau. Dah. Berapa lagi kita scan berbuka dulu karena hantu Muhammad itu di mulutmu. Kok dibilang Nabi Muhammad hantu kan menghina Bukan orang. lu maskermu itu Aduh, manusia biadab kau ini. bukan. Padahal yang hantu Yesus loh. Pemakan Murid-murid babi. itu mengaku Yesus Bukan hantu. itu Waalaikumsalam. makanya. Gimana? Berbisa kita apa lagi? Gak ada Nabi Kalau Muhammad kita disebut manusia, hantu. Tapi kalau Yesus, kupingnya. tapi kalau Yesus disebut hantu itu ada Kita. di dalam Lukas Mana ada, Kang? 24 ayat 37 itu jelas sekali. Muhammad Yesus itu disebut hantu. adalah Itu setan. hantu. Noise suaranya Ahi. Ketika Yesus nongol, para murid ngomong apa? Hantu. Itu kau Tapi jangan kalau Nabi kau Iya. Muhammad gak ada bawakan sahabat-sahabatnya, Muhammad. umatnya mengatakan dia apa Nabi Muhammad hantu Muhammad itu gak ada. SAW. Yesus lagi jalan di atas Eh, air, para murid juga namanya menyebut juga hantu. Tapi para murid gak ada yang mengatakan Inilah itu coba hantu. ini anak Hantu. coba inilah Bang teroris. Andi, kayak gini nggak usah di apa Bang Andi. Inilah teroris Bang Andi. di bidang Kalau- agama. Gak Kenapa mau kau debat ya. bilang cuma ini Udah. Saya kira lebih cukup. al-sobat Ustaz Elo. Udah Bang Andi. Dan Mana nih Bang? bersiap Udah, aja udah. Biar Udah, ada debat alasan ya. kita juga keras sama mereka, bersiap Bang. sempurna. Karena mereka Oh, kita manusia mereka perlihatkan kebenciannya ini. nampak mulut, apa mulut dengan apa Kau kuping, kau nampak terima suara. ajaran Paulus 13 Cuma buku, kau bertahu tahu gak sama mukanya? Cuma ini pengkhianat manusia. Paulus 13 buku loh dia karang. Kau percaya Juma. bukunya? Kau Juma, tidak pernah lihat mukanya? Juma, kau memang kau manusia dan nampak mulutmu. Lah, Paulus manusia nggak? Bukan secara dulu. Kita manusia. Lah nggak urus. Secara umum. Sekarang kau percaya ajarannya Udah 13 banyak buku setan di karangannya. mulutmu. 13 buku karangannya kamu percayai. Kau tidak pernah lihat giginya. Cuma tolonglah kau kalau manusia. Jangan sampai kau dia babi. buka pasal kita berapa Siapa tahu Paulus itu siluman babi, Bang. Ya. Mana tahu? Gini aja lah. Karena dia nggak ada mukanya kan. Muhammad adalah setan umur. Bukan seperti itu. Sakit hatimu kan? Berbalik Sakit kita. hatimu. Sakit hati. Cuma disuruh kau ada Sakit hatinya. Sakit hatinya. Sadarlah Sudah kau menjajah manusia 350 tahun Kau tetap udah babi. minoritas. Kau udah babi. Acara Muhammad kau cari. Sakit Acara hatinya. Muhammad
sakit Muhammad hati itu sudah anak-anak menjajah kau ini. dan merampok 350 tahun, tetap Itu. saja Bicara minoritas. dulu. Tampil Kau anak-anak. berpura-pura seperti Islam, tetap saja minoritas. Cuma sadarlah kau ya. Semakin hujat Cuma nabiku, semakin jangan banyak yang mu'alaf. Ustaz Yahlori. Semakin Nah, banyak yang berkorban mu'alaf setiap jatuh hari. Nah. Makanya pemakan babi, pemakan hama semakin cuma- sakit hati. Cuma sadarlah kau manusia Pemakan bukan? hama, itulah kau pemakan hama, babi itu hama, dan kau yang memakan hama itu. Makanya tidak laku lagi racun babi. Kenapa babi racunnya nggak laku di pasaran? Karena sudah ada pelahap babi di mana-mana. Saudara-saudara dimanapun berada, kalau di pertanian kalian banyak hama babi, panggil aja saudara kita OP Manggara Guk-Guk ini, biar dimakan hama babinya. Pemakan hama babi, babi hama dimakan, makan hama babi, babi dimakan oleh abang ini. Pemakan hamanya dia, berarti pemakan hama lebih hama dari hama, mama. Seanjing-anjingnya anjing, tak ada anjing makan babi. Tapi saudara penghujat nabiku ini pemakan babi. Makanya mulutnya penuh dengan babi, tubuhnya penuh dengan babi. Darah dalam tubuhnya juga mengalir darah babi. Tubuhnya, wajahnya, mulai dari rambut sampai kaki, itu semuanya daging babi di dalam tubuhnya. Karena itulah mulutnya kayak congor babi, bisanya hanya menghujat. Karena siang malam dia makan babi, maka dia ini adalah pemakan hama, pemakan bakteri, pemakan virus, pemakan cacing. Dialah ini Oten, pemakan hama, hama babi, pemakan hama babi. Sehina-hinanya babi, tidak ada babi memakan babi. Tapi Oten ini makan babi, makan darah babi. Pantat babi dimakan, congor babi dimakan, dan juga usus babi dimakan. Mata babi dihisapnya siang malam makan babi. Tubuhnya penuh dengan darah babi dan daging babi. Spermanya pun berasal dari daging babi, disemprotkan masuk rahim istrinya, lahirlah anaknya yang separuh babi separuh manusia. Semoga aja pemakan hama babi ini bisa sadar supaya mereka berhenti makan hama. Makan babi Pemakan babi dalam tubuhnya banyak babi. Saya melihat babi aja jijik, boro-boro mau makan babi. Tapi Oten ini pemakan babi. Di dalam tubuhnya banyak babi. Darah yang ada dalam tubuhnya juga adalah darah babi. Dagingnya pun adalah daging babi. Ketika dia bernapas, napasnya bau babi. Kentutnya pun bau babi. Kalau dia nguap, napasnya bau babi. Bicara pun napasnya bau babi. Kalau dia bersuara kayak suara babi. Mukanya juga mirip-mirip babi. Cara jalannya dan juga perutnya sama persis perut babi. Inilah dia para pemakan babi. Sukanya makan babi, ternak babi, minum darah babi, makan sama babi, tinggal sama babi, maskeran pun pakai tai babi, karena mereka ini pemakan hama babi. Oh babi, begitu malangnya nasibmu. Zaman Yesus kamu dimasukkan iblis ke dalam tubuhmu. Sekarang kamu yang masuk ke dalam tubuhnya Oten-Oten ini, berarti iblis masuk ke dalam tubuhmu. Iblis yang ada dalam tubuhmu dimakan sama Oten, pemakan hama. Nikah sama Oten, fungsinya sama seperti racun rundup. Dia tugasnya membasmi hama babi.
Babi bagi umat Islam adalah hama. Nikah sama Tapi bagi bocil. mereka babi itu adalah makanan yang paling nikmat. Babi binatang yang menjijikkan, babi binatang yang diharamkan. Dalam Yahudi haram, dalam Islam haram. Tapi bagi Oten, babi itu adalah makanan yang paling nikmat. Maka wajar kalau mukanya mirip babi, dagunya kayak dagu babi, giginya pun mirip sekali dengan gigi babi, matanya juga mirip mata babi. Saya curiga di belakang pantatnya sudah ada keluar ekor babi. Pemakan babi otaknya gak berfungsi. Pemakan babi babi, pemakan babi di dalam tubuhnya ada babi, maka otaknya pun otak babi, cara ngomongnya kayak suara babi. Kalau tersendawa Guruna ikutan guruna. bernapas babi, silakan dia ambil alih wahai peternak babi. Asyik asyik. Ini ada penyembah penis dari sorga, penis dari sorga dikulum-kulum. Aduh, pantesan jadi minoritas 6% terus di Indonesia. Sakit hati sama Islam, pada merantau ke Jawa nyari kerja di sini. Kenapa tanahnya yang di timur enggak bisa dibikin usaha? Kalau sakit hati sama Islam, pindahlah sana ke Uganda, makan tanah liat sama kayu, kayu nebus dosa dipakai Tuhannya. Turun ke dunia lewat vagina, vagina bocil yang di Yunani apa nggak meledak, itu vagina anak kecil dipakai Tuhan turun ke bumi. Napasnya bau babi, Berapa istri kentutnya pun bapakmu bau cuma? babi, keteknya juga bau babi, alisnya seperti ekor babi, giginya mirip gigi babi, hidungnya Anjingnya juga si mirip, anjing satu istri. mirip hidung babi, matanya pun mirip mata babi. Kalau meludah penuh intisari babi, bersendawa Anjing rasa satunya babi, istri. kentutnya pun bau babi panggang, dan kalau keluar adalah babi, spermanya pun ada babi. Tembak ke rahim istri, anak jadi separuh babi. Anaknya besar ke babi-babian karena bapaknya separuh babi. Babi-babinya babi, satunya istri. Tapi yang namanya babi tidak menggauli ibunya buat turun ke bumi. Ini agama apa? Tuhannya kau lebih goblok dari babi. Si babi-babinya, si anjing-anjingnya satu istri. Tapi istrinya bukan, ibunya sendiri. Allahu Akbar. Si Jadi jangan anjing-anjingnya menghujat, satunya bro. istri. Jangan menghujat. Cukup. Jangan menghujat. Karena kamu itu agama yang berdiri di atas hujatan. Tuhanmu dikutuk. Coba aku tanya kau jujur, ada berapa istri bapakmu? Istri bapakku satu. Ah, bohong kau. Bohong. Oh, yang nanya kok. Coba aku tanya dengan jujur, nenekmu ini jongosnya VOC atau jongosnya Portugis? Coba dijawab. Coba jujur. Oke, jujur saya jawab. Si anjing-anjingnya ya anjing satu istri. Itu Tuhan lu. Tuhan lu itu. Mas. Tuhan lu lebih parah dari anjing karena dia menggauli ibunya sendiri. Pangkat. Tuhan lu itu. Pangkatmunya itu kawin cerai. Ya Tuhan kau itu. Tuhan mulai itu ajaran. Tuhan kau itu. Tuhan kau. Ajaran. Tuhan kau diselingkuhi istrinya melalui buah dadanya. Istrinya Tuhan berzina dengan manusia yang lebih perkasa. Perempuan-perempuanmu cari suami orang. Itulah istri-istri dari para Belanda, jongos-jongos wanita-wanitanya. Jadilah agama penyembah berhala. Perempuan-perempuan pun kerudung ke
nampak Disodok-sodok pakai bedil Portugis, jadilah penyembah kayu yang berbentuk huruf J. Jadi perempuan kalian saudara-saudara cari sekalian, suami orang. saudara-saudara sekalian, fenomena hidup bersama tanpa ikatan resmi atau lebih akrab disebut kumpul kebo itu telah menjadi bagian dari sejarah sosial di negara kita ini sebelum Indonesia merdeka. Jadi praktik ini bahkan sudah berlangsung sejak zaman kolonial, terutama di kalangan pejabat Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Si Kuku kabur. Pada masa itu, Aduh, kena gua. Kena peringatan. Waduh, kan yang keras kores, kok gurunda? Ini TikTok ini aneh-aneh dia ngehukum. Makanya jangan mulai, nanti digebuk balik sakit hati. Udah tahu hujatan kalian yang melakukan Tuhan kalian sendiri. Udah berapa istrimu? Solo udah. Sudah berapa kali kawin cerai? Tergantung tanya Tuhanmu yang nanti ngawinin semua manusia di sorganya maruk sekali. Bro, kenapa Tuhanmu tidak kawin ya? Tuhanmu selangkangan. Buset. Waduh, Tuhan siapa yang turun dari selangkangan? Siapa Tuhannya yang turun dari selangkangan? Tuhankan selangkangan. Siapa Tuhannya yang butuh selangkangan buat turun ke bumi bau lendir sorgawi? Pakai celana jingkrang, pakai baju rok, tapi Daripada palang kayu dipakai coli, videonya nyebar di industri biru. kelihatan so agamis. Tapi Itulah cari kalian jingkrak-jingkrak di rumah ibadah seperti orang film biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Gurunda. Kata aku yang keras Gurunda. Ini Gurunda ini emang ditandai ini. aku yang paling dibenci emang kan. Jadi saya baca sejarah ya teman-teman. Saya ulang lagi, praktik tentang kumpul kebo itu sudah berlangsung praktiknya dari zaman kolonial, utamanya di kalangan pejabat Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Kalau kita menelisik titik sejarah, banyak pejabat tinggi dan warga Belanda yang menjalani hidup bersama perempuan lokal tanpa ikatan pernikahan resmi kala itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena bagi mereka membawa istri dari Eropa ke Hindia Belanda itu memerlukan biaya yang sangat besar dan mengandung risiko yang tinggi. Maka sebagai gantinya mereka membangun hubungan rumah tangga dengan perempuan lokal yang sebagian berasal dari kalangan budak. Apa hubungan dengan agama? Jadi Gubernur Jenderal VOC Gustav William Baron pada tahun 1743 sampai 1750 itu salah satunya adalah orang Belanda, salah satunya di antara banyak orang yang kemudian mempraktikkan praktik tersebut. Lalu kemudian gubernur ini itu menerima hadiah seorang istri yang diterima dari seorang seorang juragan atau orang bangsawan lah kala itu, budak cantik dari seorang ratu yang mana pemberian ini diberikan sebagai hadiah. Lalu budak itu dibaptis dengan nama Helene Peter, lalu tinggal di rumah bersama sebagai teman hidup. Nah, kemudian dari hubungan itulah gubernur Belanda menikah dengan budak yang ada. Kemudian dari hubungan mereka itu lahir kemudian anak-anaknya. Ada lagi contoh selain itu, Mama As, Gubernur Jenderal VOC Rainer de Klerk yang hidup di abad
Denganmu aja anda beres. 17. Mereka saat tiba di Jawa, Deklar ini hidup bersama dengan budak perempuan. Aku ada Dari videonya, hubungan ini kemudian mereka banyak memiliki anak, dan anaknya diantaranya itu kembali dikirim ke Belanda. Ya, mengerti, Jadi bukan Mama. cuma 1, 2, 3 orang dari Belanda ini yang duduk sebagai pejabat pada kala itu, dari kalangan elit maksudnya, yang melakukan hal serupa, kumpul kebo. Ada juga Thomas Stamford dari Belanda sebagai Dewan Hindia kala itu. Mereka kemudian tercatat tinggal bersama 3 budak perempuan meski telah beristri perempuan Indo-Belanda. Jadi pejabat Belanda ini, yang saya maksud adalah Raffles sendiri, itu dikenal tak mempersalahkan, tak mempermasalahkan, kemudian bukan masalah maksud saya. Ketika mereka memiliki hubungan tasah dengan para budak. Gali dia dalam itu. Nah, atas dasar inilah di masa kekosannya praktek kumpul kebo itu lazim dilakukan. Datang ajarkan ke. Jadi praktek kumpul kebo itu sudah ada, dan keturunannya mereka ini yang hasil daripada kumpul kebo ini, itulah mungkin ini tidak menuduh, tapi itulah mungkin yang menjadi orang tua para penghujat ini. Mereka masih ada darah atau mantan budak-budak dari penjajah kala itu yang juga mengikuti agama mereka. Sebenarnya tindakan para elit kala itu hanya seperti puncak gunung es. Di level bawah, para pegawai, prajurit, hingga pedagang Eropa juga kerap kali menjalani kehidupan serupa, yaitu kumpul kebo, tinggal bersama perempuan lokal tanpa ikatan nikah. Jadi ya gitulah adanya, teman-teman sekalian. Sejarah mereka kenapa bisa mereka mengikuti agama penjajah. Itulah segelintir sejarah yang tidak bisa kemudian disembunyikan, bahwa ketika penjajah Belanda datang ke Nusantara ini, jarang di antara mereka yang membawa bini karena biayanya besar, apalagi wilayah pada saat itu, wilayah jajahannya itu adalah acap kali mereka selalu diteror oleh para pejuang. Maka mereka menghindari membawa anak istri. Sehingga batangan mereka itu mereka sering jepit di budak-budak yang ada. Saya sendiri nih, mohon maaf nih, saya dari keluarga kerajaan, dari kerajaan Luwu, orang tua saya dari bapak saya dari kerajaan selatan dan ibu saya dari kerajaan utara. Mereka masih punya budak. Dan sampai hari ini perkampungan budaknya masih ada. Artinya bahwa ketika sejarah itu dituliskan bahwa penjajah ketika datang di Nusantara, memang mereka selalu mendapatkan hadiah dari bangsawan yang ada di Nusantara. Tahu semua. Karena kenapa? Awal kali mereka memijakkan kaki di Nusantara ini, mereka menawarkan kerjasama, berbisnis dan seterusnya. Nah, sehingga karena pada saat itu juga kemudian ruang untuk berdagang, karena Nusantara ini belum berbentuk republik kan, masih kerajaan-kerajaan. Maka para raja itu menghadiahkan kepada rekan bisnisnya, dalam ini orang-orang Belanda yang notabene agama Kristen dan juga Protestan Katolik. Mendapatkan budak. Jadi budak-budak orang tua kami itu diberikan kepada mereka. Nah, inilah kemudian budak-budak inilah yang kemudian menurunkan anak. Itu bagus kalau misalnya dari pihak daerah Belanda, ada gen Belandanya dengan budaknya, itu bagus. Anaknya itu ganteng atau cantik. Yang jadi masalah ini adalah ketika budak laki-laki dan budak perempuannya yang ketemu di rumah majikan. Itu. Jadi kan ada budak laki-laki juga tuh. Jadi orang tua kami juga menghadiahkan budak laki-laki untuk jaga kebun, untuk mencuci pakaian, untuk menjaga mencuci mobilnya, bahkan mungkin cebokin mereka. Dan selain diberikan hadiah budak laki, juga diberikan budak perempuan. Nah, saya curiga budak laki dengan budak perempuan, ketika kemudian majikan berperang, mereka kemudian bikin shalome. Akhirnya lahirlah para penghujat ini. Saya curiga besar itu adanya. Curiga saya. Bukan menuduh, tapi saya curiga. Karena nggak mungkin
yang mengikuti agama penjajah itu turunan pahlawan, itu nggak mungkin. Itu mustahil ya. Itu mustahil. Itu mustahil. Mustahil. Itu mustahil. Nah, makanya kebanyakan dari mereka ini menggunakan nama-nama bule kan, nama-nama orang Eropa kan. Rata-rata mereka ini Alex, Peter, Dan orang terkenal kan bule, Bang. kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya itu tadi, mungkin karena mereka mereka kemudian suka dengan majikannya, atau memang mereka ini adalah keturunan dari budak-budak gitu ya. Jadi yang satu disuruh membersihkan kuda, yang satu disuruh mencuci pakaian, ketemu di sungai. Jadi budak laki, budak perempuan ketemu di sungai, terjadi Salome. Ketika terjadi Salome, ya lahirlah mereka di rumah majikan, kan gitu. Oh, dia tahu Nah, ini pertanyaan yang mungkin dari saudara penghujat ini bisa menjelaskan ke kami. Kalau itu salah, lantas kalian ini beragama yang dibawa oleh penjajah itu apa dasarnya? Kalian kemudian mengikuti ajaran ini apa dasarnya? Kalau bukan dari penjajah, lantas dari mana? Coba terangkan ke kami, coba. Kami ingin dengar, silakan. Buktikan semua dan lari. Gigi semua pas. Ya, coba terangkan, kalau kalian itu bukan berasal dari budak-budak penjajah, kenapa kalian bisa mengikuti agama penjajah? Coba terangkan ke kami apa alasannya. Bagaimana sejarahnya sampai orang tua kalian kok bisa sampai ini? Iya, gimana? Kemudian dulu, aku mau tanya. Muhammad pernah berkata Nabi Muhammadku itu tidak pernah mengganggu kalian. Nabi Muhammadku itu tidak pernah mengganggu kalian. Yang mengganggu di Nusantara ini adalah agama yang dibawa oleh penjajah. Maka kalianlah yang harus kemudian menjelaskan kepada kami, kamu kenapa bisa beragama yang dibawa oleh penjajah? Apa? Titik awalnya itu di mana tuh? Titik awalnya di mana? Titik awalnya, kalau keturunan pahlawan, saya rasa itu mustahil mengikuti agama penjajah. Nah, sekarang saya mau tanya, kalian ini kenapa bisa sebagai pribumi, kok bisa kalian itu menganut agama penjajah? Itu apa latar belakangnya, akar awalnya itu gimana ceritanya? Kalian keturunan budak kah atau gimana? Silakan. Kamu bisa dengar enggak? Kita mau omong, jangan dipotong. Ya, penjajahan itu karena mereka lihat tanah air kita. Bukan masalah penjajahan. Yang saya tanya, kenapa kalian itu bisa? Kenapa kalian itu bisa beragama sama seperti agama penjajah? Apakah betul kalian ini keturunan budaknya atau gimana ceritanya? Silakan. Sekarang aku tanya, di dalam Al-Quran adakah yang berkata bilang, ikutilah akulah jalan kebenaran? Ada enggak? Sekarang bukan itu yang menjadi pertanyaan. Bukan itu yang menjadi pertanyaan. Yang saya tanya, kalian kan masuk ke sini menghujat Nabi kami, menghujat kami, bahkan ada yang pakai foto saya, terus ngatain sesuatu yang tidak bagus, ya kan ya? Nah, sampai kami harus kewalahan nih, kami harus kewalahan membela diri, sampai kami harus mengatakan kalian makan babi, muka mirip babi, napas kayak bau babi, kentutnya pun bau babi. Itu karena kami kewalahan melawan hujatan kalian yang begitu luar biasa. Paham ya? Nah, sekarang saya tanya nih, saya tulus bertanya, saya serius ingin tahu. Karena saya sendiri adalah keturunan pahlawan. Saya mau tanya sama Anda, kenapa Anda mengikuti dan menganut agama yang dibawa oleh penjajah? Apakah Anda ini keturunan budaknya atau apa? Silakan. Sebelum penjajah, benar. Penjajah itu agama sudah ada. Belanda, Kristen Katolik belum masuk, Bang. Tidak ada bilang Belanda bawa agama datang, itu agama. Oke. Sekarang Anda beragama Kristen itu dari mana asalnya Anda beragama Kristen? Aku Katolik. Ya, Katolik apalagi? Dari mana asalnya Katolik ada memijakkan kakinya di Nusantara ini tuh awalnya dari mana? Dan kenapa bisa kalian ikut di situ? Bukankah pada zaman agama itu dibawa oleh para penjajah dan juga misionaris masuk melalui penjajahan? Bukankah pada saat itu Nusantara ini lagi meradang melawan mereka? Diperbudak kerja rodi sampai mereka mati kerja rodi.
Keturunannya nggak mungkin, nggak mungkin penjajahan keturunan sudah di sini. orang-orang yang dicambuk, yang tidak diberi makan, yang disiksa, yang diteror, yang diperangi, kemudian memeluk agama para penjajah ini. Maka saya bertanya, saya serius bertanya, ingin tahu, bukan menghujat, bukan menista, bukan merendahkan. Kalian menganut agama yang sama seperti dibawa oleh penjajah itu dasarnya, titik awalnya itu dari mana? Kakek kalian, nenek kalian, buyut kalian, apanya penjajah saat itu? Silakan. Sudah aku jelaskan tadi, penjajah itu tidak ada hubungan dengan agama. Oh, nggak bisa kamu sembunyikan itu. Kamu nggak bisa menutupi sejarah. Sejarah tertulis dengan sejarah, tinta iya, darah memang itu tidak bisa kamu tidak bisa buang dulu. sejarah itu. Nah, sekarang kamu terangkan ke saya, kakek nenekmu itu kalau misalnya memang kalian itu berasal dari nenek moyang kalian Kristen, pada saat masa penjajahan kakekmu sebagai apa? Kalau kakekmu berdiri menghadapi musuh penjajah, tidak mungkin kan cucunya memeluk agama sama seperti penjajah. Kecuali ada unsur budak mereka, jongos mereka. Botol, sedunia botol. Itu kan menghujat. Saya ini bertanya, silakan. Bukan menghujat. Orang Katolik tidak pernah bilang mau bela negara ini, perang. Itu sesama agama loh. Saya bertanya apa ya teman-teman? Teman-teman ingat gak pertanyaan saya? Tahu nggak pertanyaan saya? Penjajahan, kamu bilang penjajahan. Ingat. Nah, pertanyaan saya boleh diulang, Bang Handi. Pertanyaannya adalah, dari mana kakek nenek moyangmu itu kenapa bisa beragama Katolik? Silakan. Hei. Kakek nenek saya. Nah itu kan kita kan udah tahu itu udah nenek moyang leluhur kita. Iya, justru itu kita tanya. Pada saat kemudian penjajahan yang seagama dengan kakekmu. Kakekmu sebagai apa waktu itu? Silakan. Dulu cuma. Pasti nenek moyang kamu dulu juga masih Kristen itu. Sorry Bang, sorry. Saya Kamu keturunan langsung dari Raja Luwu. Saya keturunan langsung dari Raja Luwu. Bapak saya jelas silsilanya, mama saya jelas silsilanya. Oke. Kami keturunan dari Petapao. Kami keturunan dari Petapi Timang. Itu orang tahu. Kakek nenekku masih menerima Petran sampai kemudian mereka benar-benar merasakan penderitaan dijajah dan semangat perjuangan itu mereka rasakan. Jadi kau tidak tahu tentang yang kemarin-kemarin. Ya udah, kamu kan beragama Katolik tuh, makanya muncul pertanyaan. Kau itu beragama Katolik dari kakekmu. Kakekmu pada saat itu beragama Katolik sama seperti yang dibawa oleh orang-orang yang menjajah di Nusantara ini. Itu kenapa? Bagaimana ceritanya? Sejarahnya gimana? Silakan. Islam ini penghujat dan pengaruh orang dan untuk masuk Islam. Paham Di mana itu? Di mana itu terjadi? Di mana itu terjadi? Terlalu banyak. Di mana itu terjadi? Bagaimana mungkin pemakan babi bisa masuk Islam kalau dipengaruhi? Jadi babi masuk Nggak bisa. Orang-orang pemakan babi, orang tidak bersunat, suka minuman keras, masuk Islam dipengaruhi nggak mungkin. Orang masuk Islam itu karena kesadaran sendiri, itu betul. Orang masuk Islam itu karena proses belajar, itu betul. Tapi kalau karena dia dipengaruhi gara-gara ayo masuk Islam yuk, di Islam enak nggak makan babi, di Islam enak nggak minum khamar, itu adalah konyol namanya itu. Itu konyol. Kamu bilang Islam udah makan babi? Hah? Nggak. Islam dilarang makan babi, haram hukumnya makan babi. Lucu juga, lucu. Nanti kan lari ke sana. Padahal pertanyaan kita sederhana. Apa dasarnya kalian itu beragama sama seperti agama penjajah itu? Di sini ini Islam. Silakan. Kami bakar babi makan, dia juga makan. Nah silakan. Nah itu berarti kamu tahu kalau dirimu itu memang mental penjajah kan? Kamu sudah tahu Islam. Kamu sudah tahu Islam. Tapi kamu masih mengajak mereka makan babi, itu mental penjajah. Berarti memang kau mantan budak. Mantan keturunan mantan budak. Teman-teman Kristen dengar sini, mereka udah kalah dengan kita ini. Nenekmu kiper. Majikanmu menjajah 350 tahun, tidak bisa membuat dirinya agamanya menjadi mayoritas. Jawabannya dulu.
Jawab, kita Katolik kenapa yang penghujat bisa? mereka. Kenapa bisa Mereka kamu yang itu tolong. sekeyakinan Tahu itu haram, dengan makan. penjajah? Goblok. Itu dulu kau jawab. Sejarahnya Itulah apa? gobloknya mereka tuh. Sejarahnya apa? Kan nenek moyang orang Indonesia itu kan animisme, ya kan? Mereka adalah orang-orang yang kemudian memiliki agama ardi, agama keyakinan atau aliran kepercayaan. Tiba-tiba penjajah datang kan? Nah, kenapa bisa? Di mana titik awalnya? Kamu kok bisa keturunan orang-orang yang beragama sama dengan penjajah itu ceritanya gimana? Coba. Lu jawab aja bro. Kakek nenek moyangmu jadi jongos. Udah jawab aja udah cepetan. Emosi nih, emosi satu emosi. Ayo ceritakan. Coba kamu ceritakan gimana sejarahnya keturunanmu bisa menjadi pengikut agama yang dibawa oleh penjajah. Silakan. Dengar dulu Zuma. Ini aku tanya host ini. Host kamu dulu yang nggak bisa menjawab dia teman-teman. Nggak bisa menjawab dia. Aku tanya kau. Nggak bisa menjawab dia. Kau diam dulu Zuma. Nggak bisa menjawab. Kamu mental penjajah di sini. Semua orang bisa kau suruh diam. Kau memang kau keturunan Belanda memang. Sikit-sikit kau diam dulu semua. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Dengarkan saya. Kau kayak Belanda di sini maksa-maksa. Seakan-akan kau yang penguasa, kau kayak penjajah. Padahal saya dengan hormat cuman minta. Ini pertanyaan muncul. Pertanyaan saya muncul ini karena tadi hadir di sini para penghujat. Oke? Mereka masuk menghujat, menghina nabi kami dihina, padahal kami tak ada melakukan apa-apa tadi di sini. Tiba-tiba dihujat, nabi kami dihina dan seterusnya. Bukan kalian yang hina kah? Maka kemudian ada lagi muncul pakai foto saya dan seterusnya. Sementara Islam ini fotonya Islam, coba lihat. Saya foto sendiri, Bang Handi sendiri, Kian Santan sendiri, Dinda Pera, Istar, Dinda Dito, semuanya foto kami sendiri. Tapi yang tadi yang ngomong itu pakai fotoku. Tuh coba lah kau lihat. Kan gitu kan? Nah, maka muncul pertanyaan karena hanya ada dua nih, hanya ada dua. Kalau bukan kau jelaskan asal usul nenek moyangmu mengikut agama penjajah itu apa? Coba silakan. Halo Bang Zuma. Kamu, aku tanya ya. Aku tanya kamu ya. Kamu yang ditanya kok kau balik bertanya, kok betul-betul mental penjajah kau. Kau ditanya. Kamu ditanya. Kamu yang ditanya. Sederhana pertanyaan ini, seakan-akan kamu malu. Kamu kayak malu gitu loh. Kamu kayak malu gitu loh. Malu menjawab. Pertanyaan sederhana. Latar belakang sampai kamu mengikuti agama penjajah itu gimana? Titik awalnya gimana? Silakan. Saya mau dengar. Kami umat Islam ingin dengar. Kami umat Islam sampai hari ini masih penasaran. Oke, diam. Kok ada orang-orang pribumi kok mengikuti agama penjajah? Zuma sama Satalip ada yang mau sampaikan, ada yang mau ngobrol. Itulah
ajaran penjajah ya kayak gitu guys. Kalau debat itu pasti hujat menghujat gitu. Oke, di gaspol tetap layarnya ya. Ya, tadi rungkat komalnya Bang Andi itu. Kasian banget padahal lagi seru-serunya tadi. Malah rungkai. Malah rungkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Nda, rungkat tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sendiri naik-naik menghujat. Orang lagi ngobrol, orang lagi kesaksian. Sahabat kita yang mu'alaf tadi itu kesaksian, malah naik langsung menghujat, langsung gas menghina Nabi Muhammad. Nah, nyanyilah aku, mukamu mirip tembok, kakimu mirip motor, mulutmu kayak sapi teng, hidungmu kayak pelepah kelapa. Naik-naik menghujat. Orang lagi kesaksian, nggak ngapa-ngapain. Suma. Belum lagi yang pakai bahasa Makassar itu, jika aku dengar suaranya. Orang tuaku aja terus dibawanya. Menghina orang tua sudah meninggal dihina. Ditanya sederhana, ngamuk. Apa latar belakangnya kok bisa? Kalian kok nganut agama itu? Apa jawabanmu? Nabi Muhammad. Apa hubungannya? Nabiku nggak pernah gangguin kalian. Umatnya juga tidak pernah menjajah kalian. Justru kalian ya pengikut pelanjut agama yang dibawa oleh penjajah. Ditanya ngamuk. Parah. Mana pasukan Wati katanya. Mana pasukan Wati. Bang Andi. Nggak ada suara sih. Ada. Oh. Tadi memang itu sengaja. Pembenci Bang Juma silakan naik. Kumpulan itu. Asal akun itu yang buka pasti pembenci pada naik. Tadi dia nih. Ini dia nih. Si Brekele nih. Hei Brekele. Tadi kayak yang Bang Zuma congor-congor di room sebelah tadi. Lu ditanya tadi latar belakang nenek moyang kamu itu. Nah, sekarang aku kenapa jelaskan. Bisa beragama Kristen Kita dulu, ya, silakan. Kita semua dulu ini nenek moyang kita itu belum ada beragama. Nyambung tidak. Bukan itu pertanyaannya. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung, susah kali dia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku aja ndak tahu. Nenek moyang aku ikut agama. Nggak tahu katanya. Apa? Misal nomor 2. Katolik misal. Napangah, pangak manu. Palarang. Orang lagi kesaksian naik-naik menghujat. Gak tahan dia. Kalau lihat Bang Zuma itu gak tahan mereka punya mulut. Bukan gitu Bang. Bang Zuma juga terlalu kelebihan kalau mengolok agama orang. Oh, siapa yang mengolok? Kamu pernah mengaku bersumpah? Apa? Junjung Al-Quran. Apa? Ngolok apa? Hah? Saya ngolok apa? Ada videonya nih Bang. Saya ngolok apa? Kamu pernah bersumpah dengan kamu apa sih? Kitab orang itu. Kamu akan dikutuk Allah. Kamu itu sebuah menyuruh si itu si lo gila itu kau itu
Gak ngerti juga kau. Saya dituduh kalau saya perintahkan dia injak bibal gitu. Makanya saya berani sumpah karena saya tidak pernah lakukan. Begini bang, tapi di video-video lain tuh abang selalu hujat juga omong. Apa yang saya hujat? Apa? Kena juga diomongin orang kamu. Saya hujat apa? Saudara harus bedakan antara bicara kenyataan dengan menghujat. Kalau mau dapat agama begini kan, dengan halus omong baik-baik. Ya, tergantung lawannya lah. Kalau lawannya datang setan masa mau halus? Iya, mana ini? Dari awalnya abang itu harus. Oh, nggak bisa. Kalau penghujat itu dari kalangan kalian itu nggak bisa dikasih hati. Kalau dari Kristen mau diskusi baik-baik, kita layani baik-baik. Nggak pernah kita. Itu yang salah bang. Apa yang salah? Ya, mau diskusi itu yang baik. Nah, tanyalah temanmu. Karena kami itu perintah berdebat dengan cara baik itu ada dalam Al-Quran. Udah terima ya, udah. Ini loh bang, kalau anda sopan kami segan, anda kurang ajar saya injek lehernya gitu. Kalau kami gitu bang. Oh iya, ajaran Muslim kan begitu Tapi bang. memang begitu, nggak kayak Kristen. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Islam nggak begitu. Itu Kalau kau hukuman- dijahatin ya harus dilawan. Itu Kau hukumannya. kurang ajar, injek lehernya. Masa kau kurang ajar kami sopan-sopanin? Ini ajaran apa? Nah, coba kau kesini bang, kesini aja, injak leher di sini bang. Aku tunggu kau di sini. Nanti aku Di mana kau? Ya lama. Di mana bang? Di Kalimantan Timur bang. Oh jauh banget kau kesini biar saya injek lehermu. Nah, ini kita di Kesini kau biar ku injek lehermu sini. Tadi kau di Riau. Oh, Riau, Maksudnya itu kalau kalian itu menghujat, kalau kalian baik-baik mana ada yang mau? Iya, kalau kalian baik-baik kita sopan, Leher kita Anda segan, putus, Bang. kita hargai bang. Tapi kalau kurang ajar ya saya injek lehernya. Iya, kesini injak aja di sini bang. Kesini nanti saya injek, sinilah. Nanti Kalau aku perlu share. saya ongkosin mau, saya ongkosin nanti saya injek. Mau? Kita keluar kota aja bang, keluar dari kandang. Aku di. Iya, keluar. sama-sama keluar yuk. Iya, Tanggal keluar 13 ketemu di Jakarta, berani? Ayo, mari. Ayo, tanggal 13 saya ke Jakarta, ketemu kita. Oke. Di mana? Jangan lagi sayang. Jangan kayak gitu bang. Kamu tuh. Kita kalau jatuh yang Kamu ini baik-baik. ngerti peribahasa enggak sih? Anda sopan, saya segan bang, saya hargai kau. Tapi kalau kau kurang ajar ya saya injek lehermu. Itu. Oh, iya ya. Iya Ya, kalau kurang ajar. Kalau kurang ajar. Kau kurang ajar enggak? Enggak. Hah? Aku enggak kurang ajar, aku Nah, ngomong kalau udah baik-baik. kurang ajar ngapain minta diinjek lehernya? Kamu Yang bilang mau saya injek lehernya yang kurang ajar bang. Kau Yang kurang ajar enggak? Perkataanmu tadi kayak apa? So pertanyaan? cantik. Kamu so paten lah bang. Perkataanmu tadi pertama kayak apa? Anda sopan kami segan. Anda kurang ajar, dipijak Nah, injek batang lehernya. hidungnya. Injak leher. Datang injak sini bang. Ya, Kau berarti kurang kamu ajar mau kurang rupanya, biar saya ajar. injek lehermu. Kau kurang Kami ajar. kami timur nih keras bang. Bang, kau Kalau kurang ajar diancam enggak? begitu, Kau kurang ajar enggak? Saya tanya. Kalau diomongin begitu Bang, kami langsung panas kau bang. kurang ajar enggak? Jadi Saya jangan tanya. macam-macam dengan orang timur aja. Kau kurang ajar enggak? Gak peduli Bukan mau kayak kau Riau timur, itu mau keras. barat, mau atas, mau di tengah WC, Oh. gak peduli. Itu Kau ketemu di kurang jalan ajar orang enggak? kasih mati kau bang. Kau kurang ajar enggak? Itu orang bunuh kau di jalan bang. Kau kurang ajar enggak? Sombong di kandang. Gak berani ngomong santai dia kan. aja. Hidungnya ini tidak kurang mirip ajar. babi. Nah itu zoom aja omong begitu. Ih, Itu kau terus tersinggung, kurang kamu ajar. tersinggung, kamu Kau tersinggung. tersinggung. Hidungmu kayak babi rupanya. Aku Bukan nyanyi. tersinggung, bang. Penghinaan kalian itu sudah kurang ajar. Ya. Makanya kalau mau diskusi, jangan menghina. Belum Islam tuh kau yang menghina. Apa? Apa kamu kayak omong tadi? Apa saya ngomong? Udah jelas kamu nih. Hidungnya mirip hidung babi. Itu pasti kalian udah kalah debat sama Kristen lain kan. Jadi kalian sudah buat begitu. Lah, kamu kenapa? Jangankan Iya kan? hidung, babi pun kau makan. Kenapa Iya, babi jadinya kau makan. merasa Islam dihina? juga makan kok.
Nenekmu kita. Selama aja makan babi. Kamu sun najis. Orang Sulawesi aja makan. Ada temanku sini nama Nur. Oh, Orang itu Sulawesi. itu temanmu. Islam juga. Itu temanmu. Makan babi. Itu Islam KTP berarti temanmu. Islam KTP apa? Orang di Sulawesi sana tuh Islam asli kok. Dilarang. Babi dilarang di Islam. Tapi dia makan. Ya itu oknum. Malu Itu kan orang oknum. Sulawesi malu Itu kan? oknum. Itu Malu kan? oknum. Itu oknum. Apa? Itu mulai belok-belokan fakta. Bilang Islam tidak pernah makan babi. Makan juga. Enggak, Islam itu dilarang bagi kau makan yang tidak babi. makan, tapi Islam lain makan. Jadi Kalau jangan terlalu ada gila. Islam yang makan babi itu orangnya bukan agamanya gitu loh. Memang Zuma mau belokan fakta lagi. Hidungnya mirip hidung babi, jongornya kayak jongor babi, bodohnya kayak bodoh babi. Daripada daging kambing. Mana dalilnya dilarang makan kambing mana? Lebih enak lagi daripada daging kambing. Iya, mana dalilnya larangan makan kambing? Tidak ada mana? dalil. Iya, Tidak ada makanya. Aku ngomongnya orang yang di sini yang makan Islam. Ya, deritanya siapa yang suruh makan, agamanya larang kok. Dia bilang apa? Lebih enak daripada daging Iya, kambing. nggak masalah bagi mereka. Yang penting agama kami melarang. Aduh, malunya. Makanya kok jangan malu pula? babi. Mina bilang Kok makan malu pula? babi. Yang makan Islam babi juga siapa? Makan babi, Bang. Iya ya. Mukanya mirip muka babi. Yang penting Islam Kulitnya kayak kulit babi. katanya enak sekali Nabi Muhammad. Mereka bilang Nabi Muhammad ini bodoh sekali. Kenapa tidak kenapa tidak lihatlah penghinaannya coba lihat. Kau menghina, dia nggak mau dihina gitu. Bukan menghina, ini mereka Islam yang ngomong sendiri. Nabi Muhammad itu goblok banget. Ini daging enak begini diharamkan. Malu kan? Kalau di Islam ada orang yang melanggar itu kan malu, Bang. melanggar aturan. Tapi kalau di Kristen ada orang Kristen maling itu memang ajarannya. Karena Yesus itu pernah menyuruh maling itu. Pernah nyuruh maling keledai orang. Jadi kalau ada orang Kristen maling, nah itu memang ajarannya. Karena Yesus itu pernah nyuruh maling. Biar mereka hina gitu. Yang penting mereka juga makan babi. Malah mereka hina nabinya. Inilah nabinya. Kenapa Nabi Muhammad goblok banget ini daging enak begini? Anjing, anak setan. Jaga mulutmu, anak setan, anak lonte, jaga mulutmu. Ini Tuhanmu ini. Jaga mulutmu anak lonte. Jangan kurang ajar anak lonte, biadab, anak setan. Jangan kurang ajar ini Tuhanmu sendiri. Jangan kau hina nabiku sini, nanti kuisap darahmu. Udah sabar-sabar saya dari tadi. Mukamu mirip babi, mulutmu bau babi, ketekmu bau babi, ganteng-ganteng mirip babi, cantik-cantik bau babi. Jangan kau menghina di sini. Mau diskusi ilmiah. Jangan kau jual-jual orang demi untuk kau menghina, menghujat. Kau menghina nabiku begitu, lama-lama matamu kuisap. Mukanya peta 3, giginya mirip cangkul. Nanti kalau kutunjukin gambar ini ngamuk. kena Kutunjukin gambar ini ngamuk. Kena. Dikit. Jangan kau menghina, biadab. Nanti ku isap matamu. Kami siap korban apapun demi Nabi kami.
Tidak seperti kalian, Tuhanmu pun kamu korbankan demi keselamatan kalian. Kamu rela korbanmu korban, Tuhanmu korban. Kebalik dengan kami, demi Nabi kami rela korban. Kamu kebalik. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau mau diskusi, kali kita diskusi aja, gak usah kayak gitu, bikin malu aja kau. Katanya jalan kasih. Kalau mau debat silakan di sini, jangan kau menghina anak anjing. Kau itu kan berasal dari sperma bapakmu. Sperma bapakmu itu kan dari saripati babi sebagian kan ya. Maka mentalmu mental babi, karena kau berasal dari sperma babi. Saripati babinya kau itu. Saripati babi jadi orang kau itu. Jadi kau jaga sikapmu. Jangan nampak kali kalau kau itu berasal dari sperma babi. Jangan nampak kali. Maksudnya tanpa babi nggak ada dia gitu maksudnya. Jangan nampakkan sekali kalau makananmu itu mencerminkan dari tabiatmu, karaktermu. Ya. Sekarang kamu makan babi kan? Saripati yang kau makan itu jadi apa? Jadi keringat, sebagian jadi racun, kebagian dari vitamin dan seterusnya. Ada juga dari menjadi sperma. Nah, spermamu itulah nanti jadi anakmu. Jadi jangan terlalu dinampakkan lah kebencian itu. Tidak usah terlalu benci. Kami Islam itu tidak ada kemudian berapologet seperti ini kalau bukan kalian yang memulai. Kami ada karena kalian. Kau tidak menghina, kau bilang anjing. Kau bilang nabiku gitu, kau nggak menghina. Kau kalau ada di depanku itu saya kuliti kau. Untung kau di sosmed ngomong kayak gitu ya. Kau ada di depanku, jangan sebut nama aku kalau saya tidak makan. Aku makan kau, kukunya jantungmu. Jangan kau naik di sini biadab. Aku lagi emosi. Anak lonte. Jangan kau naik di sini. Kau besok hari ku tahu kau di mana. Ku capcai kau lama-lama nanti. Jangan dinaikkan. Habis ku maki nanti tuh. Terlalu biadab mulut kau itu, anak anjing. Mulut kau tuh biadab kali. Aku di sini bela-bela Yesus ya. Siang malam aku bela Yesus dari kalian yang menghinanya ya. Datang kau, nabiku kau hina kayak gitu, biadab. Kau pikir umat Islam tidak marah? Kau gituin nabinya? Kau pikir umat Islam hanya yang ada di Komal ini 2 orang 3 orang? Diam kau diam dulu. Jangan banyak comot kau. Kau juga anak setan, anak lonte. Lonte kau anjing. Kau itu lahir mamamu diperkosa sama babi, paham kau? Mamamu itu dientot sama babi sampai kau lahir. Makanya kau kayak gini karaktermu semua, biadab. Anak lonte. Puas kau kan? Kau pancing amarah kami kan? Mati pun kami nggak takut kalau nabi kami dihina. Apalagi kalau cuma ancaman-ancaman tai kucing. Kau sudah tahu agama kami agama jihad. Kau jangan pancing-pancing. Kau sudah enak hidup di sini. Di tengah-tengah umat mayoritas kau enak hidup. Kau menghina kayak gitu. Bisa kan diskusi baik-baik itu? Kau boleh ngatain saya apa saja. Saya loh, kau ngatain saya apa saja silakan. Saya ikhlas, kau ngomong apa saja tentang saya silakan.
Asalkan jangan nabiku kau hina, anjing, biadab, anak lonte, biadab. Anak setan. Jangan kau bawa nabiku. Nabiku tidak pernah menghinamu. Ya. Saya sebagai muslim siang malam membela Yesus, asal kau tahu. Saya bersihkan Yesus dari segala fitnahan yang menjelekkan dan memburukkan dia. Datang kau, nabiku, kau hina-hina mengatasnamakan temanmu. Dasar anak setan. Inilah kalau anak lahir dari hasil pencabulan kayak gini. Mama, ibu, mama, bapak, mabok, setubuh. Lahirlah kau. Kau jangan pancing-pancing umat Islam. Jangan kau hina nabiku. Nabiku nggak ganggu kalian kan? Ada nggak nabiku ganggu kalian? Nggak usah kau bawa nabiku. Nabiku nggak ngapa-ngapain kalian. Justru perjuangan umatnya lah sampai kalian bisa merasakan nikmatnya merdeka itu. Jadi jangan kawan, jangan ya. Lain kali kalau diskusi panas itu kau boleh hina Bang Zuma, silakan kau hina saya. Pribadi saya terserah kamu ngomong apa aja, terserah. Tapi jangan kamu hina nabiku, please. Saya kasih leher saya, ambil kepala saya. Lebih baik daripada kau hina nabiku. Jangan. Jangan kau samakan kami dengan kalian. Kalian itu tidak menghargai nabi kalian. Kalian tidak menghargai, jangankan nabi, jangankan rasul kalian, Tuhan kalian aja kalian tidak hargai. Jangan samakan kami. Kami sensitif. Kalau nabi kami dihina, kami sensitif. Mendidih darah kami kalau nabi kami dihina. Oh, dengan kayak tak ada beban. Temanmu bilang, temanku bilang, goblok gini, goblok. Kamu sadar nggak ngomong kayak gitu? Ada nggak berani kami ngomong begitu? Kami pun bisa ngarang-ngarang cerita kan. Ada teman saya itu masih Kristen. Begitu dia merasakan nikmatnya berbuka puasa, dia goblok-goblokin pula tuh si itu. Goblok kali dia ya. Kenapa nggak ajarin kami juga berpuasa? Ada nggak? Dan bisa nggak kami lakukan? Bisa. Tapi kami nggak tega gitu loh. Ya, jadi jangan kau ini, jangan sampai kuisap darahmu nanti. Kau tahu ndak kalau umat Islam itu cinta kematian demi agamanya, seperti cintanya mereka dengan makan. Tahu nggak itu? Kematian karena agama itu kami cinta selain kami cinta makanan. Jadi jangan kau pancing-pancing kami, please. Kau boleh menghina, kau boleh menghujat pribadi kami, menghina kemudian perilaku kami. Tapi jangan pernah kau bawa-bawa nabiku. Anak setan, anak lonte, anak yang lahir karena emaknya digauli babi. Jangan. Jangan sekali-kali. Karena kami Islam gak ada takutnya sama kalian. Itu kami bukan umat pengecut. Kami ada konsep jihad. Sekali jihad itu kami suarakan, ya kau tahu sendiri akibatnya. Dan seperti kalian, hati kalian itu saling membenci satu sama lain. Kami enggak. Sekali kami berseru satu komando kami. Tidak seperti kalian. Satu teriak maju, yang lainnya mundur. Kalau kami maju-maju semua. Jadi jangan kau menghina nabi kami, jangan. Please, ini pelajaran bagi kalian ya. Ini pelajaran. Jangan hina nabi kami, jangan hinakan Tuhan kami. Toh yang kami lakukan siang malam ini adalah mensucikan Yesus dari sangkaan-sangkaan buruk orang-orang
Ketika Yesus dikatakan lahirkan dan binatang, kami mengatakan tidak. Ketika orang lain mengatakan ibunya pada saat dia dikandung selagi bertunangan dengan laki-laki, kami tidak. Ibunya adalah wanita suci yang tidak pernah tersentuh oleh laki manapun. Ketika orang lain mengatakan dia ditampar, kami mengatakan tidak. Ketika orang lain mengatakan dia ditonjok, kami mengatakan tidak. Orang lain yang mengatakan dia itu ditombak, dibunuh, dikutuk, kami mengatakan tidak sama sekali. Kurang apa lagi coba? Hah? Kami tidak mengatakan kami pengikutnya, dan kami tidak mengatakan kami adalah penerus Bibelnya, Injilnya, dan kami tidak berpura-pura menjadi Yahudi rohani. Kami tidak mengatakan kami adalah anaknya, tidak. Tapi pembelaan kami itu bisa nggak kalian nilai? Ketika orang-orang Yahudi mengatakannya dia adalah orang anak zina, dia dikutuk, kami mengatakan tidak. Beliau orang suci. Kurang apa lagi coba? Kami membela apa yang kalian sembah itu dengan pola yang sesungguhnya, yang hak. Harusnya kalian itu berterima kasih, karena upaya-upaya yang kami lakukan ini seluruhnya adalah untuk membersihkan nama beliau, agar beliau suci, agar beliau kemudian tidak tersentuh oleh fitnahan, hujatan dan seterusnya. Hah? Harusnya kau berterima kasih. Siapa yang mengajarkan kami? Nabi kami, Nabi Muhammad yang kau hina itu, yang mengajarkan kami untuk memuliakan kemudian yang kau sembah itu. Nabi kami yang mengajarkan kami untuk menghormati sembahan kau itu. Nabi kami yang mengajarkan kami agar kami kemudian menghargai sembahan kau itu. Loh, kok kamu malah sibuk menghina dia, menghina beliau? Apa salahnya samamu? Kalau kau benci sama Bang Suma aja yang kau hina. Jangan kau bawa nabiku. Kamu pikir umat Islam itu diam, mereka nggak sakit hati? Sakit hati. Dan kami memulai tadi lawakan yang kami buat, lelucon yang kami buat itu karena kalian memulai kan. Kami bicara baik-baik, diskusi baik-baik. Teman kami yang mu'alaf lagi kesaksian, kamu naik menghina Nabi kami, menghujat Nabi kami. Apa sih kalian ini? Gak mau disakiti tapi kalian sudah terlalu berlebihan. Gak sadar kalian itu dikasihi sama kami. Gak sadar. Tak ada agama di luar agama kau itu yang mendudukkan Yesus itu sebagai makhluk yang mulia. Paham kau? Tidak ada agama di luar agama kau itu yang menyanjung kemudian Yesus itu, mendudukkannya pada tempat yang mulia. Bayangkan aja, kami mengajarkan Yesus itu tidak dianiaya, tidak dizolimi, tidak ditampar, tidak diludahin, tidak ditelanjangin, tidak digantung, tidak ditombak, tidak dibunuh. Kurang apa lagi coba? Terlepas itu bertentangan dengan imanmu, tapi pikirlah, kenapa umat Islam terlalu memuliakan Yesus ya? Sedangkan di agama kami, justru Yesus itulah yang dikutuk untuk nebus dosa-dosa orang-orang. Pikirlah itu baik-baik. Jangan hanya ada kebencian dalam hatimu. Nabi kami itu Nabi Muhammad melindungi orang-orang Kristen, melindungi orang Yahudi, orang Nasrani, menyayangi mereka. Kamu datang-datang menghina kayak gitu. Gak cukup darah kau itu kuminum, gak cukup. Jangan kau ulang lagi.
Ya silakan berdiskusi, tema apapun bisa kau bawa. Kau sekali lagi, saya kasih kalian, kemudian tubuh saya ini, fisik saya ini kau hina. Monyong, boneng, jelek, apa itu mukanya siapa? Yang artis itu. Ya, saya kasih. Saya ikhlas. Saya jadikan itu adalah lelucon. Anggap saja saya bersedekah. Hinalah saya sehina-hinanya. Satpam, apalagi cleaning service, bopang. Rumahnya ada kolam renang. Hina Rumahnya aja 3 lantai. Hina aja nggak apa-apa. Silakan. Punya saya usaha timpak. Saya rela. Saya ikhlas. Kau hina, ikhlas saya. Bahkan istriku almarhum pun, almarhumah juga dihina, ikhlas saya, ikhlas. Ikhlas. Anak-anakku kau hina, silakan. Tapi jangan nabiku. Pekerjaanku kau hina, silakan. Tapi jangan nabiku. Ya. Jangan nabi saya yang kau hina. Karena beliau adalah manusia mulia. Mulia dan sangat mulia. Bagi kami hargai itu. Kamu tak balik. Kamu tidak menghargai sembahanmu. Justru kami yang menghargainya. Aneh kan? Ketika kami mengatakan Yesus tidak dikutuk, kalian marah. Aneh kan? Ketika kami mengatakan Yesus tidak ditampar, tidak dibunuh, tidak disalib, kalian ngamuk. Kalian ini sebenarnya apa sih sebenarnya? Kalian ini? Kok pingin kali Yesus itu terhina, terkutuk, teraniaya? Kok pingin kali? Apa yang merasuki kalian? Kalau kalian itu mau damai, diskusinya baik-baik aja. Ya. Diskusinya baik-baik. Bertanya lah. Diskusi lah. Jangan hina Nabi kami. Silakan naik kalau masih mau kalian disehatkan. Kamu jadikan saya sebagai hinaanmu, silakan. Rela saya, ikhlas, dan saya tidak akan pernah dendam. Memang kalian lebih ganteng kok dari saya. Ngapain saya harus marah? Saya memang jelek. Ngapain saya harus marah? Orang ngatain saya hitam, memang saya hitam. Lucu kan kalau saya harus marah? Saya harus marah kalau kau bilang saya putih. Ya, Jamping. Selamat pagi. Selamat malam. Ya, malam Bang. Dari Kristen Bang. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Jamping? Nggak pengen dengar cocotnya yang dari Kalimantan tadi. Oh, udah biarin aja Bang. Jangan diini lagi ya Bang. Oke, yang Kristen yang mau diskusi silahkan naik ya. Silahkan, tapi jangan ada hujat-hujatan lah. Kita santai aja ya. Kita mengedukasi teman-teman yang di bawah. Ini belum apa-apa udah kesurupan, kepanasan. Katanya jalan kasih. Ayo naik sini kalau mau diskusi. Kenapa yang di bawah pada tahu? Di PT-nya ada dia. Saya tanya sama itu. Blow on. Assalamualaikum Mbak Suma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama ingin tanya apa cuma? Iya. Memang ada hadisnya Kristen itu Nabi Musa diangkat jadi apa? Jadi tunala. Maksudnya bang? Ya, ada Kristen kan tunalanya kan Nabi Musa. Itu ada hadisnya. Nggak paham saya bang. Abang mohon maaf nih, ngomong apa abangku ini? Ada ayatnya mengatakan itu kan ya Katolik atau Hindu, Buddha itu kan apa namanya, menyembah Nabi Musa kan, Nabi Isa. Itu ada yang Gak ngerti kita bang. Ayat suci Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116. Noise ya, Kang. Hujan di sini. Oh enggak, aman kok. Oh. Aman Gurunda? Aman. Ayo teman-teman muslim yang stay di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya yang mau ngikutin acara miladnya API yang kedua di Tebet, silakan daftar ke Bang Forest. Sebentar lagi nih, tanggal 13. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anyway, Ikhwan, kalian merasa puas nggak dengan apa yang API lakukan di media sosial khususnya TikTok? Kalian puas nggak? Puas, ayah. Waduh, pembinanya puas. Pembinanya puas loh, alhamdulillah. Kami anggota jadinya lega. Puas, sangat puas. Tambah lagi perlu, alhamdulillah. Kalau begitu Ikhwan, kalau kalian puas, silahkan support Milad API kedua. Oh iya. Karena Milad API kedua yang merupakan simbol kemenangan kita di TikTok selama 2 tahun ini. Kalau memang benar kalian puas, infakkan sebagian rizki kalian ke Milad API kedua ini. Datanglah kalian ke Milad API kedua ini di Jakarta. Karena per adanya API, per saat itu juga kita bisa mengukur sudah berapa tahun kita memenangkan pertempuran pemikiran ini di media sosial. Jadi support Milad kedua API. Silahkan chat gua untuk yang hadir dan chat Bang Handi untuk yang infak saja. Oke, gas. Di Tebet, iya Tebet. Iya, kalau pengen hadir gas berangkat. Gurunda insya Allah udah merapat Jakarta tanggal 10 ya Gurunda ya. Insya Allah tanggal 10. Alhamdulillah. Nah jadi gas sini berangkat kalian, ramaikan Milad kedua API. 5 menit dari tempat aneh mah. Oh ya udah tuh kalau gitu daftar tiketnya segera. Nanti kalian di sana akan mendapatkan pencerahan tentang hukum. Lalu kalian akan mendapatkan pencerahan tentang fikih berdialog ini. Lalu kalian akan mendapatkan sejarah dialog ini. Dan yang paling acara pamungkasnya adalah kalian akan mendapatkan laporan detail mengenai program-program API 2024-2025 yang sudah sukses kita jalankan dan kalian sebagai saksinya gitu Ikhwan. Dan kita menuju 2025, 2026 gitu. Tempat mana Bang? Sekedar informasi Res, nanti insya Allah akan ada hadir ya 2 pendeta
ternama juga. Iya, insya Allah akan ada dua pendeta Dua pendeta ternama loh, akan hadir. Kalau yang satu itu muridnya Gurunda, Ramsen Naibaho. Wah, tuh nanti akan terjadi dialog santai di sana, Ikhwan. Selamat menikmati lah. Gitu. Bukan pendeta mualaf, pendeta aktif. Kalian udah doa miladnya di Jakarta, udah kejadian di Jakarta, ya masa nggak dateng? Ini rencananya mau di Makassar loh milad kedua. Tapi kalian doanya kenceng, jadinya Jakarta gitu. Bang, bisa nggak nanti yang tidak datang bisa dilihat di TikTok? Nah itu, kami API juga mempersiapkan untuk yang nggak bisa hadir nonton di media sosial. Tapi kayaknya nggak di TikTok deh. Nanti. Kenapa? Kenapa? Itu mah anjing. Siapa anjing? Insya Allah, Ukhti. Aku nggak punya duit bang, nonton di ini, nonton di mana? TikTok. Enggak dong, nonton TikTok, nonton di YouTube, nonton di YouTube kalian Ikhwan. Kalian bisa nonton juga milad pertama di YouTube ya, di Gurunda, di YouTube-nya Gurunda. PM Abbas Official. Tanggal 13 September di ini, Kang, coba ditampilin Kang ininya Kang. Apanya? Si apa namanya, si flyernya? Nah, ini nggak bisa nampilin bayar. Loh, kan bisa di yang itu, yang share apa tuh? Mantap nih. Thank you Ahikin, auto likes, mantaps. Bang Kores, biarin Bang Kian Santang yang kerja Bang. Oh iya siap, ini lagi aku suruh kerja dia. Siap Ahikin, mantaps. Masa saya yang kerja berulang? Kalian nikmati momen-momen ini Ikhwan, karena cuma Muslim yang bisa begini, itu cuma Muslim yang merayakan kemenangan indah-indahnya, sebesar-besarnya. Cuma kampung aja. Waduh, marah-marah dia. Jangan marah-marah deh. Jangan marah-marah, kan minoritas. Jangan marah-marah. Iya, kalau mayoritas kan gitu ya. Kan mayoritas kan cuma keluar-keluar gitu, cuma mulut. Mulut itu gimana maksudnya? Oh ya udah, kita lanjut ya. Lanjut. Santai. Ya, jadi gitu Ikhwan ya. Di Jakarta, di Masjid Al-Ittihad Tebet, tanggal 13 September dari jam 12:30 sampai jam 9. Nanti kalian di sana akan jumpalah dengan para pejuang-pejuang Islam yang paling depan bubukin para penghujat dan juga mencerahkan Sampai di mana? Orang-orang yang Sampai di mana? termakan fitnah. Gitu, Sampai di mana? Tayangkan di TV aja Bang. Insya Allah nanti kita merambah TV. TV masih laku sekarang ya? Iya. BKT apaan? Apaan BKT? Nggak tahu. Apa? Banjir Kanal Timur. Apa itu? Di mana itu? Nggak ngerti. Dekat. Oh. Kenapa? Iya gitu, karena ini apa ya, kalau kalian mengingat bagaimana api lahir gitu kan, sebagai harapan umat, berapa banyak orang-orang yang bersyahadat di room kita, berapa banyak penghujat tumbang dan tidak terdengar lagi namanya, berapa banyak bantuan dari kalian melalui api untuk kalian juga gitu, berapa banyak lahir generasi baru yang kalian kenal sekarang. Dalam membela keimanan kita gitu. Subhanallah. Apa kabar nanti 5 tahun 10 tahun ke depan, apa kabar Ikhwan? Nanti bisa loh nanti satu Indonesia tahu apa yang sedang terjadi di medsos. Bayangin kalau satu Indonesia Muslim tahu apa yang sedang terjadi di medsos.
ada yang menghujat Islam, didapatnya cepat itu. Didapatnya cepat. Iya nggak? Bayangkan itu 5-10 tahun ke depan. Beuh, beautiful. Anjir, ada penghujat. Oh iya, saya kenal ini. Ini akun ini suka di sini. Rumahnya ribut-ribut gitu. Ayo ke sana, ke sana. Bang. Mereka kan ahli kabur. Bang, Lah kita ahli guruduk. Bang, Masa ahli kabur bisa menang lawan ahli guruduk? Kan gitu. Iya kan. Gitu, Ikhwan. Kalian kan ahli geruduk, iya kan? Gerbuk. Ya, Gimana mau kabur coba? Iya. Udah geruduk kabur. Nggak bisa, bre. Gitu. Boboy, suara lu tengnya itu kayak babi kena injak gajah. Emang kenapa? Kamu lupa kelinci kau. Kau kelinci kau. Kelinci lucu dong. Imut-imut. Iya, kau kelinci lucu konyol. Anjing. Bugs Bunny. Sudah konyol kecil. Itu otak. Kenapa nggak yang jelek tikus gitu kan? Ya Curut udah. kan bisa. Dia kan. Kenapa kelinci? Kok kelinci? Iya kelinci kan lucu. Kenapa nggak tikus aja tikus? Bagus kalau kelinci lucu kan, ngegemesin kan, daripada kayak Tuhan lu nginep di lubang hidung kayak ingus. Udah, jangan banyak bacot. Boboy, lu orang baik, jangan belajar jadi orang jahat. Lu nggak terbiasa itu, lihat mulut lu nggak terbiasa ngomong kotor itu. Ya, yang nyata-nyata aja ya kan. Makanya, udah kalau misalnya lu merasa panas di sini, lu scroll cari yang mendinginkan hati aja. Nggak ada yang mendinginkan hati. Ya kalau gitu uninstall TikTok, cari medsos lain, Twitter, Facebook gitu. Apa takut gitu? Aku ada. Bukan takut, ini lihat lu emosi lu memakan lu gitu loh. Yang lucu itu Tuhan lu, yang lucu itu Tuhan lu, mukanya penuh sama ludah. Manusia aku membunuh kalian gitu, kalian takut gitu. Enggak, yang manusia aku Tuhan lu itu mukanya penuh ludah, lucu. Apa? Yang simpel-simpel aja, cerita yang nyata-nyata aja gitu. Ya kan? Cerita apa yang nyata tuh kayak gimana maksudnya? Yang nyata gini. Yang realita aja, yang semua orang tahu gitu. Apa yang semua orang tahu? Mau bahas apa sih? Mau ngobrol apa? Ngobrol apa? Nggak ada yang bisa diobrolin. Karena kalau gitu kenapa naik? Paling ada perdebatan gitu, ya kan? Ya mending makanya boy, daripada lu nggak tahu apa yang mau lakuin di sini, lu marah-marah tidak terarah, mending di scroll aja room kitanya. Lu lihat, kasihan lu. Kenapa kalau marah coba emosi? Gimana supaya lu nggak marah lagi? Gimana caranya? Ya minum es aja gitu, iya kan? Apa? Aduh. Minum es. Minum es. Kan biasa kan di gurun. Ya kan Tuhan. Ya udah kalau gitu ya minum es lah, minum es. Biasanya kan kalian diajarin panas terus. Nah, Tuhan kalian kan di gurun, Muhammad kan di gurun, jadi ya gitu. Ya terus kenapa lu yang panas? Kan Nabi kami katanya di gurun. Kenapa lu yang panas? Kenapa lu yang emosi? Aku kan cuma ikut frekuensi kalian. Kenapa lu ikut-ikut kita? Memang kita benar menurut lu? Kalian itu kan memang selalu merasa benar. Terus ketika kita merasa benar, lu apa marah, nggak suka? Memang kalau secara kalau di detail kan gimana, malu kan? Boy, lu ngomongnya kayak Tuhan lu gagap. Apa sih, makanya lu aja nggak ngerti lu maunya apa. Lu naik itu maunya apa? Iya, ngomongnya kayak Tuhannya gagap. Apa yang kalian maksud ini? Apa itu? Aku juga ngerti apa tadi kalian cakap-cakap. Ya terus kenapa kalau lu nggak ngerti kenapa naik? Mau apa? Kan nggak ngerti kok naik. Mau kau apa? Gue pengen tahu lu maunya apa. Gue pengen tahu gitu loh, supaya gue bisa menenangkan emosi lu. Boy, Boboy. Kenapa sih lu ngomongnya gagap kayak Tuhan lu? Diam kau suara kau rupa kelinci kau. Iya, gak apa-apa, lucu deh. Kelinci lucu. Kau. Lu ngehujat aja nggak bisa lu. Iya, gua ajarin ngehujat lu.
Ah, diam kau. Suara kau aja kecil. Suara kau itu gagap kayak Tuhan lu. Ah, gagap. Asal ngomong kau. Tuhannya disebut gagap, ketawa dia, Res. Emang Kristen ini kurang. Boboy punya teman kalau di dunia nyata punya teman. Mana? Punya teman di dunia nyata. Siapa? Boboy. Ada temennya. Nerima keadaan Boboy yang begini, nerima mereka. Maksud kau? Boboy punya temen nggak di dunia nyata? Oh, punya teman banyak, tapi kalau Banyak. Mereka nerima keadaannya Boboy yang seperti ini. buntu kau. Apa? Kau teman, kalau rupa kamu ya buntu kau, otak kau mau jongkok. Iya. Nah, Boboy teman-temannya nerima keadaan Boboy. Tapi nggak terima teman rupa kau. Tapi nerima Boboy, tapi nggak nerima gua gitu maksudnya. Maksud? Ya. Mereka teman-temannya Boboy yang Boboy anggap teman ini menerima keadaan Boboy nggak? Menerima nggak? Mereka mau main sama Boboy mau? Ya mau lah. Oh ya udah kalau gitu teman-temannya baik, jangan dijahatin ya. Nggak seperti kalian. Gitu. Nggak apa-apa, nggak seperti kami teman-temannya. Yang penting itu mau nemenin Boboy. Terus? Ya karena kalau kita lihat cara ngomong Boboy kan terbata-bata, sama susah nangkep apa yang diobrolin. Maksudnya? Ini. Lihat tuh kan. Nggak dia punya kelainan jiwa. Iya. Kalian kan Makanya bersyukur ada yang mau nemenin gitu. Karena kalau kita lihat di sini Boboy ngobrolnya kayak gini. Siapa mau temenan sama Boboy sebenarnya? Tapi kan ternyata punya temen ya. Ya udah Boy, turun aja Boy. Cari apa? Yang live yang lain aja. Gua pengen nanti kalau di sini emosi. Lu pernah sekolah nggak, Boy? Kenapa emosi? Takut. Nggak, Boy. Boy, lu pernah sekolah nggak? Gagap gitu yuk. Diam kau. Takutnya gimana kita? Kok tiap gua yang ngomong marah? Suara kau kecil, kelinci kau. Bagus diinjak. Gua nanya, lu pernah sekolah nggak? Ibu kamu saya ajarin. Tahu nggak? Kenapa tiap gua ngomong marah sih dia, Res? Mending boy. Masakan nih, sono. Apa itu? Jangan ikut diskusi, Boy. Gini. Gua tanya, kamu pernah makan babi nggak? Apa? Makan babi. Kata Yesus babi haram. Hah? Di mana? Kata Yesus babi haram. Kata Yesus babi haram. Di mana itu? Gua nurut perkataan Yesus, kata Yesus babi haram. Iya, tertera di mana? Ada bukti nggak? Tertera di gospel. Gospel. Nah itu kan gospel. Lu tahu nggak gospel? Apa itu gospel? Ya ampun, kasihan deh. Nah, kenapa kalau kasihan? Lu sekolah di SLB mana sih? Udah, jangan banyak bacot kalian. Jangan banyak ungkit. Jangan galak-galak. Jangan galak-galak. Saya penakut loh. Al-Quran kamu udah pahami atau belum? Udah semua. Iya. Kalau ditanya Al-Quran jangan lari ke hadis atau
boleh kayak gitu. Boleh. Sepakat. Sepakat. Jangan lari ke hadis, jangan lari ke mana-mana gitu. Terus Gitu, harus lari boleh. kemana? Saya kan lagi Iya, duduk. jangan. Saya kan lagi duduk, boy. Harus lari kemana? Jangan. Sepakat. Kalau ditanya Al-Quran, jangan lari ke hadis, jangan lari ke, boleh kayak gitu. Jawab Terus sesuai harus lari Al-Quran. kemana? Harus lari kemana? Jangan cari jawaban ke hadis atau kemana-mana gitu, boleh. Boleh. Sesuai dengan ayat Al-Quran gitu. Boleh. Jangan lari kalian setelah ditanya lari ke hadis, lari ke mana-mana kalian. Terus harus lari kemana? Biasa kan kalian. Harus lari kemana, boy? Hah? Harus lari kemana? Gini. Maksudnya gimana? Ini kan saya lagi duduk. Masa jam segini disuruh lari-lari? Boboy itu. Oh iya, bagus. Saya lagi duduk disuruh lari, Res. Gimana Jangan, iya jangan lah. Boboy ini ya bercanda aja malam-malam Boboy. Culik kuntilanak loh. Malam-malam kok disuruh lari. Aku kan gak disuruh lari sama kamu. Boboy sepatu nomor berapa, boy? Hah? Sepatu nomor berapa? Sepatu. Ya, untuk sekarang ini yang dipakai kalau lagi duduk kayak gini paling 29. 29. Kalau lagi jalan? Kalau lagi duduk 29, kalau lagi jalan berapa? Lagi jalan 40 kalau injak kamu. Lagi jalan 40. Oh, iya. Injak kamu 50, hancur. Waktu injak gua 50 gitu. Ya, muka kau maksudnya. Itu kaki atau karet, Boy? Hah? Kaki atau karet itu, Boy? Bisa melar-melar gitu ukurannya. Ya, itu kan nabi kamu. Sama. Melar-melar. Oh, gitu. Nabi kalian kan melar-melar gitu. Kadang-kala Oh, mau belajar ngehujat aja. Aneh tuh. Gimana gua mau emosi? Nabi kamu melar katanya. Ngehujatnya tuh di mana posisinya? Melar tuh gimana, Mas? Ngehujat tuh yang bener gitu. Jadi gua kasih jawabannya yang pantas. Nabi kamu melar. Ngehujatnya bagian mana ya? Iya kan nggak ada mujat gitu. Siapa yang mujat? Oh. Iya. Udah Boy, turun aja Boy, istirahat Boy. Istirahat aja ya. Turun Gih. Turun aja di scroll. Nah, nanti kalau ada room-room yang Kristen masuk ke situ aja. Lagi nyaman kok aku di sini. Loh, nyaman. Tadi marah-marah sekarang nyaman. Kenapa bisa nyaman? Nyaman aja gitu. Ya, harus tahu dong alasannya kenapa nyaman. Aku cuma mau bilang gitu. Bilang apa? Kalau diskusi ditanya kata harus sesuai gitu. Ya diskusinya kan bagus, ya kan? Cuman itu. Ya, siap. Terima kasih sarannya. Nanti kami akan lebih baik lagi ke depannya, Boy. Minta ya gini. Gimana? Sorry. Kalau minta data dari Al-Quran, jangan lari ke hadis gitu. Terus kalau nggak ada, kok ngawur kok sana sini gitu. Ya, jadi kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada? Kalau nggak ada ya ngaku kalah aja kan. Oh, kita kalah kalau gitu udah. Kita kalah. Iya, Kalah kita.
Iya kan kayak gitu Ya. aja. Ya udah. Kalau gua ngaku kalah sekarang, Boboy merasa lega nggak? Kalau gua ngaku kalah sekarang. Ya kalau ngaku kalah sekarang kan enggak juga ya kan. Oh enggak. Jadi ngaku kalahnya kapan kita? Ya di presentasi dulu gitu. Presentasi. apa yang dipresentasi? Maaf. Kenapa jadi presentasi? Harus dipresentasi sesuai dengan yang harus diutarakan gitu. Oh, ya udah kita studi kasus ya. Coba Boboy sekarang bertanya. Coba bertanya. Apa ini? Tanya apa ini? Ya, yang tanya aja yang di Al-Qur'an apa? Mau nanya apa? Ya tanya aja. Nih coba. Enggak. Kalau Enggak. Saya kan orang. Terus Boboy tahunya nggak ada di Al-Qur'an tuh gimana? Dari Dari mana? cara ya gitulah. Ya, jadi ini tuh pertanyaannya Boboy yang nggak ada atau Al-Qur'annya yang nggak ada? Boboy ini gimana sih? Ya kalau menurut saya pertanyaan nggak ada, nggak mau di. Terus kenapa bilang di Al-Qur'an nggak ada kalau gitu? Semuanya kan sudah terbukti, ya kan? Apa yang terbukti? Terbukti sesuai sejarah. Bukti sesuai sejarah. Apa yang sesuai sejarah? Di Alkitab tertulis begitu. Memang dari sejarah pun tertulis kayak gitu. Oke. Kebalikan. Apa yang Ya. contoh satu? Apa yang di Bible tertulis apa? Ini bukan dari Bible-nya. Dari sejarah yang tertulis di Alkitab tertera dari yang ada di fakta sejarah pun ada. Apa yang ada di Bible sama yang ada di fakta sejarah apa? Ya, contoh dari di Israel kan? Israel perjalanan dari kelahiran Yesus, terus itu kan ada bukti, ya kan? Berarti kelahiran Yesus ada fakta sejarahnya gitu maksud Boboy. Nah, maksud Boboy itu kelahiran Yesus ada fakta sejarahnya gitu. Ya, mungkin tempat kelahiran Yesus pun ya sampai kalau itu kan dari itu kan sudah ada fakta-fakta tempat kelahiran Yesus ada fakta sejarahnya gitu maksudnya. Ya, tapi kalau Boboy bilang gitu ada. Maaf beribu maaf, kita belum nemu fakta sejarahnya tempat kelahiran Yesusnya, kita nggak nemu. Kan sekarang internet udah ada gitu kan, cepat lagi internet nggak kayak tahun 2000-an gitu kan. Kita cari-cari di internet tempat kelahiran Yesus gitu kan, fakta sejarah itu nggak ada. Mungkin yang lain ada Boy, apa coba yang lain yang menurut Boboy ada fakta sejarahnya? Coba yang lain apa? Iya, tentang Yesus kan banyak. Satu coba. Kuburan. Nah, kuburan Yesus ketika dicek fakta sejarahnya, dia kuburannya ada 6. Yang mana yang benar? Nah, di mana itu? Di Israel 2, di India 1, di Jepang 1, di Ahmadiyah tuh India 1. Di Israel 3, sorry salah. Di Israel ada 3. Di India 1, di Jepang 1. India 1, Jepang 1. Pokoknya 6, satu lagi lupa di mana. Oh, itu. Iya, itu fakta sejarah. Ada 6 kuburan yang dibilang ini kuburannya Yesus. Yang benar yang mana? Yang terakhir di Tarutung. Kan ada Waduh, Tarutung. Di Tarutung. Lama-lama di Jawa juga ada. Nah, itu dia. Jadi yang mana yang fakta sejarah, Boy? Ya, ini kan yang itu satu. Berapa tadi? Ada 6. 6. Satu yang satu berarti 5 itu kan versi Islam kayak gitu. Ya. versi Islam naruh Islam. Udah mah agamanya Islam, yang dibahas Yesus, kuburannya ditaruh di Jepang gitu. Kan nggak nyambung. Nggak nyambung tiga-tiganya. Yo,
Kan boleh. Gimana? Nih nanti kalau misalnya nyari nanti Boboy ketik aja Tom. Kuburan itu kan bahasa Inggrisnya Tomb of Jesus. Nah, itu ada gereja Holy Sepulchre satu, ada taman Tom. Nama Jesus. Kuburan Ada Tom Talpiot. Oh, ada Rozabar. Rozabar ini di mana ini? Di Kashmir. Oh iya, Kashmir. Tadi berapa? Ya? Tadi kan 6. Dari sini ya berarti tambah 1 sini 7. 7. Iya. Ini maaf ini boy. Ini juga Jesus. nah, coba boy coba. Iya. Kayak gitu. Coba pengen tahu itu kuburannya bisa 7 itu gimana konsepnya? Apa meninggalnya pisah-pisah badannya atau pindah-pindah kuburannya atau yang benar cuma 1? Kan nama Jesus. Baru gue mati kemarin. Paling kalau di scroll ulang paling sudah jadi 7 itu. Anjing kalian. Lu gimana? Datanya begitu. Begitu. Jangan marah. Malah marah. Ini kan kemarin baru mati dikubur. Kemarin namanya juga Jesus, iya kan? Nanti kalau di scroll kuburan Jesus ya paling sudah 7. Tadi kan 6. Nah, yang sekarang 7. Kemarin ya paling sudah 7 itu jadinya. Kerjaannya mati mulu, boy. Hah? Kerjaannya mati mulu dong. Kalian kan cuma pungut-pungut. Iya kan, kerjaan kalian kan cuma pungut-pungut. Bukan. Tuh, yang marah lagi kan. Makanya udah nggak usah bahas agama, boy. Marah-marah terus ah. Yang lain aja, bahas yang lain. Jangan salah dulu. Iya kan, kerjaan kalian kan cuma gitu, kayak gitu. Emang Tuhannya Boboy tinggalnya di mana sekarang? Hah? Tuhannya Boboy tinggalnya di mana sekarang? Tuhannya Boboy. Tuhannya Kristen di mana tinggalnya? Terus? Saya nanya, Tuhannya Bang Boboy itu tinggalnya di mana sekarang? Kok kayak gitu? Hah? Pertanyaan kok kayak gitu? Tuhan kok? Ya terserah saya, mulut saya ya saya bebas bertanya dong, gimana sih? Ya, saya bisa jawab. Ya udah jawab. Tuhannya Bang Sekarang Boboy tinggalnya di mana sekarang? Sebelum saya jawab, saya boleh tanya. Boleh. Muhammad sekarang di mana? Hah? Muhammad. Nabi Muhammad sekarang ada di surga. Ah? Muhammad sekarang di surga. Terus yang udah saya jawab. Nah, sekarang saya tanya, Tuhannya Bang Boboy di mana? Hah? Tuhannya Bang Boboy tinggalnya di mana? Di hati. Hah? Hati. Di hati. Ngapain Tuhannya Bang Boboy tinggal di hati? Nah, itu. Kalau misalkan Bang Boboy sakit hati ditolak sama perempuan, naik ke berarti yang sakit hati Tuhannya Bang Boboy dong. Itu berpikir, ya kan? Jangan. Bang Boboy pengen tahu nggak? Bang Boboy pengen tahu nggak? Bang Boboy Tuhannya tinggal di mana? Saya tunjukin ayatnya. Nggak perlu. Aku tahu kok. Dia di mana? Kalau tahu di mana? Di hati. Bukan di hati. Nih, saya tunjukin ya. Kenapa? Saya tunjukin dulu. Kalau aku bilang di hati? Iya, Tuhannya Bang Boboy bukan tinggal di hati, tapi di mana? Baca sama Bang Boboy. Ayub 27 pasal 3 nih, baca. Selama napasku masih ada padaku dan roh Tuhannya Bang Boboy ada di dalam lubang hidungku. Nah, jadi Tuhannya Bang Boboy ada di mana ini? Bang, Injil, Bang. Iya, ini Injil. Tuhannya Bang Boboy ada di mana? Di lubang hidung. Bukan Yang Abang tunjukkan itu apa? Kitab Ayub di mana, Bang? Ayub 27 pasal 3, Boy. Iya, kitab Ayub di mana, Bang? Hah? Kitab Ayub di mana?
Kitab Di mana? Tarutung dibikinnya Oh di iya, Tarutung. di Tarutung banyak, di Tarutung banyak. Iya, di Tarutung. Iya, kalau menurut di Tarutung banyak itu. Jadi jangan salah persepsi, Bang. Jadi Iya, itu hanya Bang Boboy itu tinggalnya di lubang hidung. Iya, di lubang hidung Abang itu lantaran di Hanya Bang lantaran Boboy, jijik jorok. ya. Itu kumis Abang kan banyak itu. Stres ini mah res. Kurang santai kayaknya. Oi, Akhikin, minta nama lengkap. Siapa? Enggak, gue ngobrol sama yang di bawah. Lanjut boy. Ngobrol santai aja lah kayak gitu. Jangan panas-panas lah. Jangan panas-panas res, ngobrol santai res, kasihan. Iya, santai. Ya kita ngobrol santai ya. Siap boy? Oke. Ngobrol santai. Siap. Biar beda-beda satu Indonesia. Indonesia harga mati boy? Ah? Harga mati Indonesia? Indonesia harga mati, Ces. Ayo nyanyi dulu gugur bunga. Anjing, gugur bunga. Weh pakai malah. Weh. Lagu wajib itu loh, lagu negara. Oke. Dikata-katain. Biar beda-beda satu semua. Ayo kita nyanyi gugur bunga dulu ya. Bang Indra naik, Bang Indra. Betapa hatiku takkan pilih. Lagi live YouTube Bang Juma, res. Oh iya lupa. Ayo boy, Pancasila boy. Pancasila 1. Ya sudah, gak usah pakai Pancasila. Terus lu cinta negaranya gimana? Dia nggak mau Pancasila, dia Pancatritung, dia pengen. Apa lagi kau? Apa dia aja? Aduh. Santai. Ngobrol santai aja. Aduh, boy, ada pelanggaran, boy. Maaf, Apa itu? Lab Anda dibatasi karena Anda open cam terlalu ganteng, takut para cewek tergoda. Waduh, kok pelanggarannya kayak Anjing. gitu? Apa lagi? Nggak ada. Jangan asal-asal kau. Iya bener. Maaf, Lab Anda dibatasi untuk beberapa penonton karena Anda open cam terlalu ganteng, takut para gadis dan cewek tergoda sama Anda. Kok pelanggaran TikTok kayak gini ya, boy? Ah, bagus kalau gitu. Muka aja kagak mau. Boleh gak pinjam komis kau? Nggak boleh. Pinjam. Ah, lu mau main kayak Tuhan lu aja, tukang pinjam bisa syukur aja dipinjam sama Tuhan lu nggak dibalikin. Ah, anjir kau. Marah mulu dia, Mares. Udah nanti pembantu aku, ada pembantu aku, nanti aku kasih sama kau. Iya kan? Pembantu aku nanti aku kasih sama kau. Mau gak kau membantu aku? Kayak ada yang ngomong. Ya sama nabi kamu kan suka pembantu. Iya kan? Mulai belajar dulu. Kalau mau menghujat belajar. Enggak. Ya. Lewat. Nggak boleh ya. Lewat, iya. Nanti kakak sentil. Oke, maaf kalau gitu. Ya. Iya. Ngomongnya ke umat muslim maaf ya gitu. Kalau adik-adik suka nggak? Nggak juga. Bang Kores yang suka tuh. Oh, Bang Kores yang suka. Allah, bahaya. Bang Kores mana ya, Bang Kores? Bang Kores suka adik-adik ya? Kenapa boy? Bang Kores suka adik-adik nggak? Suka apa? Suka adik-adik nggak? Adik-adik enggak? Enggak juga. Enggak suka. Pembantu suka nggak? Pembantu enggak juga.
Enggak juga. Oh bagus lah kayak gitu. Bayar? Berarti udah banyak perubahan dong ini. Dari dulu berubah dong. Kita kan manusia kan menuju sempurna selalu. Mantap. Asli kalau kayak gitu. Boboy mantannya berapa? Ya cuman kalau mantan aku cuma satu. Mantan cuma satu. Mantap Boboy. Boboy lebih keren dong dari gua. Namanya siapa mantannya, Erwin apa Iwan? Waduh. Gimana? Malu, Mantannya siapa gitu? Ya, namanya siapa, Erwin atau Iwan atau Nicholas? Nicholas bingung, Iwan. Namanya Ii. Oh tahu gua, itu Ii punya kakak kan? Iya nggak? Oh. Kakaknya UU. Kayak tahu aja kau. Ya kan kakaknya Ii UU kan? UU. Ii punya kakak UU. Ii manggil UAA gitu nggak? Ya, punya ponakan namanya Bukan. Pas lagi Ii manggil AA gitu nggak? Ada kelanjutannya kali. Jangan. Coba apa kelanjutannya? Asal kau. Loh, bener dong. Kakaknya Ii kan UU, ya nggak? Ii manggil UAA. Nah, Ii pas manggil UAA, A-nya lagi kan gitu. Ya. Nah, bener berarti. Yang lagi siapa? A-nya Ii. Aduh. Gila. Dari malam? Iya Pak Dokter. Iya, ini pasiennya yang kemarin gila itu kan, ada. Ini naik ke room, tolong dong dibawa dong, bawa ambulan ya. Masih di borgol, tangannya masih di borgol, tapi ngoceh di atas Pak Dokter. Ya, ini Pak Dokter yang ngurusin orang gila kan? Iya ada di atas. Iya Boboy namanya, Boboy betul. Ada di atas. Ada. Sekalian aja sama yang lagi nelpon. Itu Dokter Luga tadi yang telepon. Oh, Luga. Terus temannya itu Praistar. Oh, si Prais. Prais. Udah gila berapa tahun dia? Gak tahu saya juga. Kau udah gila berapa tahun emang? Iya. Lantaran kalau ngomongnya di live kan ngelantur kayak gitu, jadi aku pikir udah gila dia. Oh. Ya udah gila belum sembuh. Dia. Belum sembuh Res. Oh, baru sembuh. Oh, pantasan. Jadi kalau duduk Boboy sepatunya nomor 29. Kalau jalan nomor 40. Kalau injak kamu 50. Iya. Kalau injak kamu 50. Oh, Boboy suka nginjak. Hah? Boboy suka nginjak. Ya, jalan kan harus injak. Terus jalan melayang gitu. Iblis ya, dong. Kan Tuhannya Bang Boboy melayang, berarti iblis dong kalau gitu. Ketawa dia.
kemana-mana kayak gitu. Mentok sendiri dia. Mau kemana-mana? Yang melayang-layang di atas air siapa? Hah? Yang melayang-layang di atas air siapa itu? Baca dulu, jangan persepsi terus mau menarik satu kesimpulan, ya kan? Itu baca, Bukan. pahami. Boy, kalau saya baca ayat itu melayang-layang di atas air, saya jadi mikir loh, Boy. Waktu saya di Itu kampung ya, yang dibaca itu apa? Melayang-layang di atas air. itu Terus ada itu yang ayatnya ada di dalam dipahami juga. apa dulu? Jangan jadi mengambil satu persepsi bahwa itu melayang-layang itu berarti sesuatu yang melayang-layang. Itu mengambil satu kesimpulan, jangan, iya kan? Gitu. Gini, Boy, kalau saya baca ayat itu katanya roh teos itu melayang-layang di atas air. Saya jadi berpikir gini, ketika saya di kampung ya, saya buang air Kenapa besar, harus kamu melayang-layang loh di atas air loh. mengambil satu kesimpulan, jangan dulu berpikir. Mengambil satu kesimpulan, berpikir, mengambil satu kesimpulan. Apa itu yang dimaksud? Dari ayat itu apa yang Oh, dimaksud? ya udah. Terus baca Menurut dari Bang Boboy, pertama, menurut Bang ayat Boboy, pertama ayat itu apa? gitu. Jangan cuma baca satu ayat terus mau bikin jadi satu framing, oke? Menurut Bang Boboy, ayat itu menceritakan tentang apa, Boy? Hah? Menurut Bang Boboy, ayat itu menceritakan tentang apa? Maksud? Yang kamu tuh dari tadi ngomong tapi nggak ngerti. Gimana sih? Yang dimaksud dengan ayat itu, ya. Oke. Yang melayang-layang. Ya, melayang-layang di atas air. Melayang-layang di atas air. Itu yang jadi topik apa yang di sini? Melayang-layang atau gimana? Justru itu aku cuma bilang baca dari artikel pertama, kedua, ketiga sampai dapat topik. Kok artikel? Ini bukan artikel. Ya, bukan artikel, maksudnya ayat per ayat, baca ayat per ayat. Jangan cuma ambil satu ayat terus mau tarik kesimpulan. Itu kan ya biasa. udah, ya udah Gitu. kalau gitu. Iya kalau kan? gitu sama Jadi Bang kayak Boboy gitu. dibacain dari kejadian, keguguran, kecelakaan, kebakaran sampai wahyu. Silakan baca. Coba kalian baca dari kitab kalian kan ayat tumpang tindih. Iya kan? Nggak tahu. Yang namanya buku ya pasti tumpang tindih, Boy. Namanya buku kan ditanya ayat Al-Qur'an lipat-lipat pasti tumpang tindih. Ditanya penjelasan dari ayat Al-Qur'an dengan kalian lari ke hadis. Lari Ya ke udah, sunnah, sekarang Boboy mau lari tanya ke apa tentang mana-mana. Quran? Apa yang Ya. kalian maksud? Ya, Itu yang Boboy mau dipegang tanya apa tentang ayat Quran, Al-Qur'an, Boboy? Ayat Al-Qur'an yang boleh diterjemah, yang boleh dipertahankan. Ya kan? Ditanya ayat Al-Qur'an, lari ke sunnah, lari ke hadis. Yang dipegang kalian ini apa? Al-Qur'an atau sunnah atau hadis? Yang ditanya itu. Saya tanya sama kalian. Hah? Kalian ini percaya sama Al-Quran atau hadis atau sunnah? Jawab. Nanyanya ke saya apa ke kalian? Tanya kepada kalian umat muslim. Ya udah, lu tanya sama kalian di sana. Kalau mau tanya sama saya jawab. Kamu kan muslim. Kalau Boboy nanya Kamu sama kan kalian, muslim. ya tanya sama kalian. Saya tanya sama kamu. Kamu itu kalau ditanya Cie, kok bilangnya kamu? tolong jelaskan. Kita kan sama-sama sesuai cowok, dengan jangan bilang Al-Quran. kamu Kenapa dong. harus lari ke hadis? Terus dari hadis lari ke sunnah. Dari sunnah harus ke mana-mana. Gitu.
Bang Boboy maunya gimana? Itu yang kita mau, itu yang selama ini perdebatan. Ya udah kalau kayak gitu, kalau jawabannya pengen yang dimau sama Bang Boboy, Iya, sekarang Bang Boboy bikin kitab kayak sendiri gitu. aja, Bang. Sekarang kenapa sampai ditanya ayat Al-Quran harus lari ke hadis itu? Tolong jelaskan. Ya Bang Boboy nanyanya Itu. apa? Nanyanya apa Itu yang tentang saya Quran itu tanyakan apa? itu. Kenapa kalau ditanyakan di penjelasan dari Al-Quran harus lari ke hadis? Ya pertanyaannya apa Bang Boboy? Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kenapa sampai kalau ditanyakan ayat Al-Quran harus dilari ke hadis? Ya ayat Al-Qurannya itu yang mana? Yang mana yang Bang Boboy tanyakan ayat Al-Qurannya? Itu sudah kalian sudah jangan itu. Ya yang mana? Ayat Al-Quran yang mana yang Bang Boboy tanyakan? Ayat Al-Quran yang mana? Yang mana? Oke, boleh. Oke. Malam ini jangan lari ke hadis. Enggak, saya duduk di sini. Jangan lari ke sunnah. Enggak. Oke? Enggak. Harus jawab sesuai dengan Maunya ayat Boboy. Al-Quran. Ya, harus jawabannya harus sesuai dengan maunya Harus Boboy sesuai gitu. dengan ayat Al-Quran. Jangan lari Oh, ke iya. mana-mana. Oke? Oke. Oke. Ya, di Deal. mana Muhammad dinyatakan sebagai Rasul? Di Jawab. Al-Quran. Iya, sesuai dengan Di ayat Al-Quran. Al-Quran tertulis dalam Al-Quran. Ya, di Al-Quran. Nah, jawab sekarang. Di Al-Quran. Iya, di dalam Al-Quran. Iya. Di mana Muhammad diutus di mana tertera dalam Al-Quran menuliskan bahwa Muhammad diutus sebagai Rasul. Karena dia Al-Quran. itu lahir dari orang manusia nyanda. Iya kan? Di Tahu Al-Quran. belakang Muhammad. Oke, saya jawab ya. Nah, jawab Oke. sesuai dengan Saya Al-Quran. jawab. Jawaban saya, oke. Jawaban saya di Al-Quran. Jawab sekarang. Di Al-Quran. Iya. Sesuai di mana tertulis dalam Al-Quran. Ya di Al-Quran. Kan saya udah jawab itu di Al-Quran. Kenapa? Kan Kenapa Bang Boboy tadi bisa pengennya jawabannya harus di tertulis di Al-Quran. mana? Ya, Boboy kan jawabannya pengen harus di Al-Quran kan? Nah, jawab sekarang. Ya udah di Al-Quran. Mana? Tertulis di mana? Di Al-Quran. Ayat berapa? Cari aja Surat sendiri berapa? di Al-Quran pokoknya. Oh, itu. Tuh saya jawab di Al-Quran, Bang Boboy nggak terima. Masih ada kayak gitu. Tadi Ya kan? pengennya harus jawabannya harus di Al-Quran. Ya, Ya saya jawab di Al-Quran. Oke. Oh. Udah ya, udah saya jawab Oke, ya di sudah, Al-Quran sudah. ya. Kalau jawaban kayak gitu, oke. Semua orang boleh kok. Ya boleh di Al-Quran Iya. jawab. Kan Bang Boboy pengennya jawabannya di Al-Quran. Ya udah saya jawab jawabannya di Al-Quran. Di Al-Quran. Terus tertulis di Udah. mana? Nah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya balik ya ke Bang Boboy. Saya tanya balik nih. Kenapa Yesus ketiduran di perahu? Nah, Jawab. Kenapa Yesus ketiduran di perahu? jawab dari mana itu? Ya terserah Bang Boboy. Dari mana? Dari kitabnya si Sugiono ke? Dari siapa? Terserah Bang Boboy. Bebas sama saya mah Bang Boboy. Diskusi sama saya bebas. Gitu. Ya baca aja di Alkitab kayak gitu. Ada penjelasan kok di situ. Ya kan? Penjelasannya apa? Sama. Kalau di Sama Alkitab terperinci. Jelas terperinci. Semua ada di Alkitab. Iya kan? Sama kok kayak gitu. Nah, kalau di ini terperinci emang ya kan ini di Matius nih. Yesus Sama. ketiduran di perahu. Tadi kan aku tanya sama kamu, di mana Muhammad? Kamu jawab
di Al-Quran, oke, jawab Al-Quran, Udah oke. emang kan maunya Bang Boboy di mana tadi jawabannya? Iya, gitu. Jawaban Iya sama. udah, sama berarti aku. pik ya, bener ya, jawaban saya keren kan? Iya, Nah sekarang sama. saya tanya balik. Jawaban aku juga kan keren kayak gitu. Iya, ya Iya, sekarang kan? saya tanya balik, kenapa Yesus ketiduran di perahu? Iya, baca di Alkitab. Udah saya baca di Matius karena katanya lelah, habis mancing nggak dapet ikan. baca terus kayak gitu. Iya, Yesus Baca. ketiduran di Jangan- perahu jangan- karena lelah. Mancing tidak dapat ikan. Nah, terus Iya. dia dibangunkan oleh muridnya karena perahunya bocor, ada puting angin beliung. Itu. Oh, gitu. Iya. Oh, ya syukur kalau di Alkitab kok terus kayak gitu ya syukurlah Ya kalau udah, berarti pik ya kalau udah. kamu baca kayak gitu ya apa boleh buat ya kan? Apa boleh buat? Iya. Iya. Betul. Kalau yang tertulis di Alkitab yang pernah yang kamu baca ya berarti kayak gitu. Iya. Iya kan? Nah, kayak gitu. Iya, Alkitab enak yang ya mana diskusi dulu, sama saya, Bang Boboy ya. Alkitab yang mana dulu ya kan? Keren ya. Tuh. Res, lanjutin Kayak Res. Saya gitu. mulai Res. Ya buat teman-teman yang ada di channel YouTube Zulkifli Mabas Official ya, yang mau ikut acara milad tanggal 13 bareng Gurunda Juma silakan hadir ya. Hubungi Bang Kores. Res lanjut Res, ngerokok lagi Res. Aduh, Dari mana itu, Bang? Jakarta. Boboy di mana Boboy? Lagi di rumah ini. Enggak, rumahnya di mana? Di Venus, Pluto. Di mana rumahnya? Untuk sekarang ini ya Pluto aja. Di Pluto aja. Waduh, napasnya pakai apa di sana? Karbon dioksida. Biasa. Ya, jangan dibiasain. Ya. Dibiasain, Dang. Ya kan? Jangan dong, jelek. Kalau nggak bisa ya dipaksain. Boboy di mana? Enggak di Jakarta tuh di mana Boboy? Lagi di luar Jakarta. Oh, iya. Takut amat sih Boboy. Aduh. Jadi Boy, coba gua tanya Boy. Boboy lebih sayang ibu atau lebih sayang bapak? Tanya apa ini? Sayang si patokaan. Ya sayang lah. Lu sayang gak sih sama orang tua? Ya, kalau aku nih sayang dua-duanya. Oh, dua-duanya ya, nggak ini ya. Kalau anak sama istri mana sayang? Anak sama istri ya dua-duanya lagi. Kalau anak sama kakek? Sama semua. Pokoknya keluarga sayang semua, jangan tanya kayak gitu. Oh, Namanya keluarga sama istri sayang. Sayang, namanya keluarga semuanya sayang. Oh ya udah kalau gitu. Berarti kalau cium istri, cium juga ke ayah. Beda lah. Ya itu dia makanya beda. Jadi sayangnya ditanya yang benar jawabnya. Kategorinya kayak gimana dulu sayang. Makanya disama-samain. Sayang cinta kan beda. Cinta pun beda juga. Cinta kayak kategori juga. Cinta kayak Oke. Kalau cium istri artinya cinta. Kalau cium anak artinya apa? itu cium kan banyak kategori juga. Ya itu dia makanya jangan dibilang cium itu cinta. Jangan samakan Gimana satu- Bobo ini? Jangan samakan satu itu untuk semua. Iya kan? Itulah. Jadi sayang ibu atau sayang bapak? Sayang ibu intinya Nah gitu. Sayang ibu pertama. Sayang bapak atau sayang anak? intinya kemana dulu sayang bapak? Nggak kemana-mana ini gua nanya ngasal aja ini. Ingin tahu Boboy lebih jauh. Mau tes apa ini dulu? Nggak ada di tes-tes. Gue malas mikir ngapain tes-tes. Ini ngobrol kan tanya jawab. Ya udah gue nanya yang lain deh. Boboy pernah makan bunga mawar nggak? Banyak makan bunga mawar. Apa? Yang bunga mawar gimana? Ya lu ditanya soal sayang bingung. Gue tanya suka makan bunga mawar bingung juga. Jadi mau ngobrol apa kita? Maksudnya makan bunga mawar apa? Pernah makan bunga mawar nggak, Boboy? Bunga mawar pernah makan. Pernah nggak? Emangnya itu
mawar itu makanan. Oh bukan ya. Kalau kuping kuda pernah nggak? Kuping kuda. Iya. Anjing punya apa kayak gitu. Oh Ali Sarman, MVP ku. Syukron jazakallahu khair. Gimana udah? Gitu aja. Tunggu. Dibikinnya langsung 3 ya. Ya udah gini aja nih, mantap. Sip. Berarti tinggal ngasih ke tukang ininya ya, tukang apa namanya sih, tukang sablonnya ya. Tukang goodie bagnya nanti ukurannya mah paling 8 kali 5 atau 8, tergantung isiannya mau apa aja kan. Isiannya mau baju. Oh gitu. Baju sama keramik. Satu aja keramik yang ini loh, yang pola. Kok keramik? Lah, ya maksudnya tuh yang berkesan, yang bisa diingat orang gitu kan. Kita kan mau ngasih souvenirnya di Milad Ikhwan. Jadi nanti souvenirnya ada keramik gitu kan. Apa? Itu baju sablon itu lambang kayak profil aku ya, boleh nggak? Mana? Profilnya apa ini? Itu baju profil aku. Boleh kalau Boboy bayarin boleh. Pinjaman satu mobil. Boleh nggak? Oh, pinjaman satu mobil, mantap. Mana? Coba mau lihat itu lambang. Sarman aku ini ya, aku gratisin, nggak usah bayar, aman. Yang lain tiket, Sarman aman, nggak usah bayar, udah berjasa. Kalau aku. Oh iya aku. Mana? Aku gratis ya. Aku. Boboy datang enggak, Boy datang bayar karena buat catering. Wah. Mantap weh. Masjidil Aqsa. Apa tuh? Keren banget Gurunda. Amus. Kameranya kebalik. Zuma harusnya. Oh. Aku hadir belum nggak? Daftar atau Ukhti Ayomi Rahayu. Ini Ukhti atau Akhi ini? Itu kan promosi, jadi nggak salah. Ya. Ayam musuh aing res. Mana? Mandru. Kuasa gelap. Oh, si kuasa gelap. Boboy ini Mandru, kenalan dulu. Jeng sa aing. Sama Boboy. Halo Mandru. Halo Boboy. Malam. Anjir si Mandru masuk anjing wae geuleuh mah. Lain atuh kuasa gelap mah kudu deunjang anjing asa nyungsep bos. Gini ngomong-ngomong, posisi kalian semuanya di mana? Lagi di Jakarta atau di mana ini? Saya Jakarta. Terus yang hostnya di mana? Hostnya di Jakarta juga. Yang lainnya di mana? Saya di Afrika. Tuh jauh. Mentasen. Istrinya Mandru ini yang mualaf. Emang iya Mandru istri mualaf? Urusan aing kurang ajar. Ya kalau istrinya mualaf ya nggak apa-apa ya. Iya kan? Urusan aing sok maha tahu kuasa gelap anjing. Waduh. Kok kayak gitu? Ini jangan sok maha tahu kuasa itu peringatkan, jangan sok maha tahu hoak itu nggak usah diketawa. Si Boboy aja sampai bingung kok kayak gitu. Kumat kalau hoak itu diketawain kumat saya. Boboy sampai bingung. Nggak usah Katanya kok kayak gitu katanya. Kalau hoak itu nggak usah diketawain, kurang ajar itu nggak usah diketawain, pidana nanti. Itu kesaksian palsu itu nggak usah gitu. Kok kayak gitu? Iya makanya mikir, jangan salah bunyi. Yang salah bunyi yang mana? Itu yang tadi kau nggak, siapa yang ngomong tadi? Kau nggak dengar tadi siapa yang ngomong? Boboy. Oh, right. Ngomong tadi. Boy ngomong apa tadi, Boy? Boy, si Mandru ini agamanya Kristen sama kayak lu, Boy. Lain tadi, aduh ampun aing. Ngomong naon tadi, nuding naon. Nungging. Teh kucing kuasa gelap teh kucing.
Waduh. Ngomong apa aku? Akulah Yesus yang kau aniaya. Jangan kayak gitu dong. Santai. Nih, coba Boboy tanya Mandru Boboy supaya tenang dia. Tanya Mandru. Kan tadi gua kayak lu, jadi lu nya tenang. Coba Boboy sekarang ke Mandru. Nih nyirikan bisa nate. Ya udah. Konan. Istrinya si Mandru ini mualaf, makanya dia marah-marah terus. Tentang kau privasi kurang ajar. Eta kelakuan kuasa gelap ya. Waduh. Grupnya kuasa gelap itu komplotan Aljin atau Aljin, kuasa gelap. Nah, kepanjangan ngomong kuasa gelap, Mandru. Pendek aja setan gitu. Mandru, kalau bilang aja dong, namanya kuasa kebenaran itu jangan didikte ya. Kalau didikte dites langsung digas. Kuasa gelap. Kan kepanjangan kalau ngomong kuasa gelap. Kuasa gelap 5. Kalau ngomong setan kan cuma 2, setan 2. Digas dong, santetnya ajab laknat semua digas langsung. Diteluh sih aku aing. Teluh sih. Ya diteluh langsung diteluh, santet langsung digas. Itu kan udah lihat suaranya jadi rusak. Kucing kuasa gelap itu nyungsep bos. Udah kena, Mandru udah kena tau. Nyungsep bos sampai manapun kuasa gelap mau sampai Hamas atau Mandru jujur udah berapa kilo turun berat badan Mandru? Di zaman Barreto bos kuasa kebenaran itu. Mandru dulu waktu masuk gendut loh, sekarang udah kurus. Kena itu, kena teluh. Laknat santet mal mempan. Udah kena laknat Mandru loh, Mandru kurus sekarang loh. Ya kualat aja, bilang aja kualat. Dia sukanya dia mah kurang ajar. Mandru kurus. Orang sukanya dia mah. Memang udah tahu. Urusan orang tapi jangan prinsip istilahnya jangan sok maha tahu istri aing eta pelang. Yang ngobrolin istri lu siapa Mandru? Tadi siapa teman-temanmu tadi ngomong ke istri Mandru, res. Nah, ada urusan saya istri. Istri kau. Mandru itu singkatannya mantan lutung. Oh, mantan. Oh. Langsung ke to the point way, bos. Nggak usah ke itu. Apa namanya? Nyerempetan itu. Ada yang tahu lutung nggak? Lutung itu monyet. Dia mantan monyet si Mandru ini. Rutung. Oh gitu. Oke, kurang dicek-cek deh ya. Nanti saya koreksi kau, mampus lagi kau. Ya Mandru kalau di gereja suka nyanyi jandaku nggak usah sok mahal tahu kau kurang ajar kata saya mak kuasa gelap itu nggak mempan kata saya. Ya udah gini aja Mandru sekarang gini aja. Sekarang Mandru nyanyi saya sawer ini endog sama kulub hui mau nggak? Nyangges bikin lagunya musiknya dari situ biar saya nyanyi. Lagu apa? Sawer ya? Lagu apa? To love somebody. Tuh. To love somebody. Saya mencintai kamu seseorang loh. Iya suara mas kudu yang santang laki-laki. Suara mas ya kurang ajar. Kumaha sih maneh? Kurang ajar. Belegug sih jalma teh. Resep kalau laki. Suara mas coy kudu disawer denge heula. Iyalah. Maneh teh nya. Musik main kan. Reng. Itu musiknya res. Oh, coba. Izinkan Mandru pergi. Apalagi muter-muter yang kan kau tangisi. Ayo musiknya tunggu lebah untuk tadi dia. Lagunya Mandru. Itu apa di? Untuk Somebody asik. Puterin lagunya apa? Bikin musik bisikin biar saya giring di semua. Mau tanya kuasa gelap kuasa kebenaran saya giring sini semua. Oke, siap. Oke. Lu ngomong kuasa cepet jadi kresek gelap. Dulu ya, nanti sama Mandru diterusin ya. Mana musik lebah untuk lebah ngomong. Diam dulu, saya nyanyiin dulu. Lep samba tadi kayak antosan heula eule. Enggak lagu Sunda kuing deribak dihajar kuing lagu Sunda mah tenang. Semua ngomong anjing lagu. Emang aing apa lagu Sunda? Ya bagelo. Nu galelo mulu nih. Geus tong loba seuri aya musikna eueuh. Hoak. Lamun hoak tong loba ngomong dia. Mabuk kalian, maaf. Aya musikna eueuh.
Mabuk kulit. Boboy nggak malu punya teman kayak gini, Mandro. Aduh, nggak ada musiknya berarti hoak, kurang ajar. Kalau otentik, ya, aduh, kurang ajar kami. Vlog. Udah harus besok gua kerja. Si Kores tuh yang Dia suara Mas kudu disawer, kurang ajar, nggak usah ketawa-tawa. Ada musiknya enggak? Boleh tanya nggak? Kalian ada kurang ajar. boleh nggak? Boleh tanya nggak? Aku tanya. Boleh. Kalian pernah minum cap tikus? Nah, Mandro jawab tuh. Dia nanya sama kamu ngejar. Kamu, Bro. Kau nanya sama saya? Urusan saya, kau nggak perlu tahu ya. Kalau saya tenaga cap ini kualat cap ajalak nat nggak penting. Jangankan cap tikus Bang Boboy, si Mandro mah cap iblis juga diminum sama si Mandro. Dia ajar kunaon. Seserian dia, tong seserian. Dia cap tikus, cap malaikat, cap aljin, cap kabeh kan. Atuh mempan coy. Namanya kepalsuan itu nggak mempan. Yang aslinya apa kayak gitu? Semuanya palsu. Terus yang aslinya apa? Tanya hostnya dong, kau tanya, kurang ajar. Kok orang-orang Kristen kayak gini sih? Model-model. Kayak gitu dong, Bapak. Ini kan ceritanya, ini kan cerita santai kok. Jangan bawa agama Gak bisa karena kita itu udah waktunya udah mau tidur, udah jam pagi, langsung to the point. Istilahnya nggak usah muter-muter lagi karena waktu dan tempat udah. Kan tuh, lihat tuh, Boboy. Santai. To the point aja langsung, kalau nggak ini dites. Kalau Si Mandro ini, Boy, sakit hati, istrinya itu mualaf, masuk tuh Islam. maka privasi deh, itu nama potensi menyenangkan, itu pidana, bos. Peringatkan kan sampai ke privasi larinya. Kalau memang itu empan kuasa gelap sama kuasa kebenaran digas. Terus itu info di mana sih istrinya si Mandro mualaf, Pres? Aduh anjing, hoak anjing. Makanya dia sakit hati sama Islam, Bang Boboy. Marah-marah terus ke Islam. Hoak anjing, aing mah duda sebagai istri anjing, hoak. Ya istri lo masuk Islam, jadi lu jadi duda. Hoak, aing mah sebagai istri. Dari mana sama Kristen kau? Kayak gitu. Mandro. Istri lu, Mandro namanya siapa? Kemarin itu siapa? Istri lu namanya tuh? Namanya Aisyah. Soledad, nama istrinya Soledad, harap mati. Di Soledad. Aing Aisyah. Aing ge poho isreng poho aing isreng ngaranna saha? Kan kayak Duda, kenapa lu cerai Duda? Duda lagi. Mandro kenapa Duda? Cerainya kenapa? Urusan aing kurang ajar. Kumaha? Urusan aing kos gelap anjing, sok aing nyaho anjing. Marah-marah terus. Kok marah-marah? Kepo ya. Tanya pengadilan dong. Itu cerai itu kuasa gelap atau kuasa kebenaran? Kuasa gelap itu sok maha tahu coy. Tadi Duda bilangnya. Ya urusan aing muter-muter itu kuasa gelap bos, muter-muter teu paham. Iya nggak paham, nggak diceritain. Ya halo, ini istrinya si Mandro telepon, Res. Waduh, istrinya. Cerai si Mandro. Kenapa cerai sama si Ini kan Mandro? kelakuan kuasa hoak ini kan kayak gini. Kondisikan. Mandul, si Mandul nggak bisa bikin anak, makanya diceraiin. Ngacaprok dia naik, kurang ajar. Mandro, kayak gitu sih Mandro. Baru nempel langsung keluar. Ya iyalah kalau gitu pas diceraiin. Cari aja yang agak ini, ya iyalah pantesan mulutnya kayak gini si Mandul. Oh, Tangan rendah kan dihitung kayaknya. Oh iya. Editan sini itu apa?
Jangan rangka kali itu Ejakulasi dini tanpa hasil. Oh iya, ejakulasi dini tanpa hasil. Kan gimana ya? Pantesan mulutnya kayak gini. Ngacapruk deh kuasa gelap. Ya mbak, ya. Makasih yuk. Itu Res, istrinya nelfon barusan. Makanya jangan ngecapruk kau kuasa gelap. Malu banyak penonton. Izin turun ke nonton. Res, Bang Salam. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi saya istrinya namanya Michael, Res. Dia kan laki-laki dia. Tong sekayangnya kau kuasa gelap ya. Nanti kurang ajar kau. Ya, kalau kau hoak ya, kuasa gelap itu nyungsep bos. Apes pasti. Puasa gelap, coba saya googling. Puasa gelap. Puasa gelap itu adalah orang yang terkutuk digantung di kayu salib. Iya, yang keras pak. Kamu mas bilang kalau saya ditutup, nggak usah Tuhan ya, kita aja umatnya. Kalau berlaku kau mainkan ajak santet dites kan dari dulu dari zaman dulu. Kalau mempan mainkan coba tes. Mainkan. Kuasa kebenaran bos, itu maksudnya. Iya, mainkan. Muter-muter maksudnya biar nggak habis waktu. Kalau mau kuasa gelap saya pengen tahu kuasa gelap itu siapa. Pas saya googling kuasa gelap itu adalah gimana bunyinya, orang dicek yang terkutuk di kayu salib. Itu kuasa gelap. Iya, dia mah bersekutuk bos. Iya kan, benar berarti. Tahu nggak mah kuasa itu datang, dia berkuasa menebus. Karena kalau ditebus itu neraka KB, kurang ajar. Apa yang ditebus itu apa? Dosa coy, dosanya kuasa gelap itu beda. Dosanya siapa? Kuasa gelap, iblis, aljin atau apa? Oh, jadi dosa iblis ditebus oleh orang yang tergantung di kayu salib. Oke. Ya. Keren. Itu mantap. Dan keren kau koreksi lagi sama pertalian dengan kesaksian yang lain. Masa dikoreksi sama pertanian? Apa hubungannya sama pertanian? Koreksi dengan yang lainnya, coy. Kesaksian yang Islam yang murtad itu semua banyak. Ngomong apa kalian ini? Kalaupun nggak usah dikoreksi ya udah langsung dites. Kalau mempan sama umatnya Kristus aja laknat santet dites. Kalau kuasa gelap mempan, bagi saya aja laknat itu gak mempan. Ya, ayat apapun gak mempan dites gas langsung aja laknat. Jadi nggak usah mengklaim nyomot kitab. Mandro, emang Yesus diangkat ke surga umur berapa tahun? Nggak usah ngomong Yesus, umatnya aja dites aja langsung aja laknatnya dites sama umatnya. Itu langsung dites karena masa ngomong tinggi juga nanti ada edis mikana, nggak usah gitu mah. Yang penting saya sih karena edis juga nggak penting. Tapi kalau kau bisa dites saya, saya berdosa pasti saya langsung dikualat, langsung diajak laknat saya. Lu nggak si Mandro ngomong apa? Pas saya dibet ya? Siapa yang nge-mute? Dari tadi nggak ada yang nge-mute. Iya, langsung dites langsung dites ajak laknat. Yes. Kalau mumpung saya mah lain grup si Mekan atau si Edis TV, orang mah orang berdosa. Ya udahlah, emang mending gini, Mandro, lu nyanyi Tulap Somebody. Kan tadi nggak kan? Tadi nggak. Belum. Musiknya tadi aja Ada musiknya tadi ada tung. Wah, coba digas coba. Lamun pesawar kok aing mah nya, lamun pesawar aing mah ngadat urang mah. Coba tarik suara dulu. Pales nggak suara lu? Do re mi fa sol la si.
Bro, ajarin aku dong Bahun dia bahun. bahasa apa sih? Bro, ajarin aku dong itu bahasa yang baru lewat tadi. Apa bahasa apa itu? Nggak usah, udah langsung tulop sembadinya ya, musiknya dimainkan. Ya langsung terus sama dia dulu. Daripada saya tegang nanti berdosa kita semua. Ya Tanya berdosa, sih. berdosa. Siapa ini hostnya ini? Kau kalau gak berdosa kau mampus kau. Ya mampus kau puasa gelap. Kau yang mampus. Dasar sih belum. Udah berdosa mereka itu. Jadi jangan tanya. Gak usah kau dikte saya. Kau musiknya mainkan, kurang ajar. Ayo mainkan musiknya. Lu tarik suara dulu. Gua pengen Aing dia. Love somebody. Love somebody pakai irama gambus. Bikin musiknya kalau nggak ada, saya balik kanan istirahat ya, saya tidur ya, capek. Enggak, tarik suara dulu. Saya pengen tahu nih, lu nadanya di mana nih? Nadanya di J, di W atau di K? Musiknya mainkan gas, selama musik yang dimainkan musiknya. Iya, sebelum saya kan pengen tahu dulu jenis suara lu, suara apa? Suara babi atau kucing, kuasa gelap, muter-muter, kuasa gelap. Ya, saya pengen tahu dulu jenis suaranya. Kuasa kebenaran ini suaranya kurang ajar. Ya cepat dong, tarik suara dulu. Musiknya kuasa gelap anjing. Iya, kan saya mau nyari dulu nih musiknya nih. Lu tarik suara dulu, jenis suara lu jenis suara anjing atau jenis suara babi? Liar, kuasa gelap liar. Ya suara. Bikin suara rupa suara apa ya? Kan saya pengen tahu jenis suaranya itu kan beda-beda jenis suara orang itu. Nah, si Manru ini jenis suara anjing atau jenis suara babi gitu. Dijebak aja, langsung dijebak. Ini loh suaranya, ini yang dipindahkan istrinya. Kayak gitu, suara anjing, suara tinggi rendah kayak gitu kok, kayak suara anjing babi. Jangan kayak gitu deh. Jenis suaranya, menurut jenis suaranya tinggi rendah atau sedang atau malah atau tai kucing kuasa gelap muter-muter, tai kucing kuasa gelap muter-muter ya. Saya izin pamit ya. Jangan dulu. Menurut jangan dulu kabur kau. Kau itu ada otak menghargain, saya ngasih kesempatan nyanyi kita. Nggak ada otak kau. Padahal sama-sama Kristen ya, dibilang nggak ada otak coba. Kalau otak ini sejengkal, Kristen sejengkal, nggak usah. Ya. Oh, ternyata Kristen ada yang otaknya sejengkal. Nggak usah kau dikte, kurang ajar, kau segelap, anjing. Jangan nakal dong, Manru, jangan nakal ya. Ngapain kalau adu domba saya anjing? Tadi ngamen dapat duit berapa, Manru? Urusan aing eta. Marah mulu, jangan marah-marah dong. Anjing aku. Batu aku anjing. Udah kalau nggak ada ya udah saya izin pamit ya, istirahat. Enggak, itu yang terkutuk itu siapa di kayu salib? Kuasa gelap anjing. Oh, kuasa gelap yang terkutuk di kayu salib. Kalau mempan langsung dites, dicoba. Biasa nggak sama dari zaman abad berapa sejak kerek itu. Aduh ampun, air muter-muter. Jangan dicoba. Ya dicoba dong. Kalau hanya cuap-cuap asal bunyi, dites. Maksudnya kalau langsung digas aja plakna santet semua. Kalau nggak mempan, kau dikte ketuhanan, malu dong. Ayo dites yuk, dites yuk. Ayo dites, ayo. Ya, lomba makan kerupuk apa lomba balap karung? Lomba kuasa gelap. Kalau sihir-sihir itu mempan, gas. Boleh nggak lomba naik dari atap terus ya kan? Hah? Diangkat
lomba dari diangkat dari atap. Kayak gitu. Apa? Lomba diangkat dari atap. Enggak, yang jelas maksudnya ini banyak orang penting ini yang ngeliat ini, jangan ini maksudnya biar kedengaran kalau ngomong. Ini orang-orang berbawa semua ini yang dengar. Kalau ngomong yang jelas, kalau ngomong yang jelas. Kalau enggak saya istirahat. Jadi Yesus itu mati terkutuk itu untuk nebus dosa iblis. Lo kalau nggak paham, videonya banyak, kesaksiannya banyak ya. Murtadnya banyak. Oh, main judol. Ah, ngecapruk dia malir. Kok Tuhan lu suka main judol gimana sih? Jangan asal bunyi coy, malu. Kos kebenaran sama kos gelap itu malu. Ya, makanya jangan asal bunyi, jangan asbun. Kan kau yang ngomong judol kan kau yang asal bunyi kan? Tadi mau judol. Yang asbun yang tapi yang asbun ini. Yang asbun yang mana? Ciptakan tema, siapa tadi ciptakan tema semua? Bentar, Mandru bentar. Ini istri lu tadi dalam juga bener lu ejakulasi dini editan sil. Rembek, kapidana, privasi, bos, izin. Pantes lu diceritain sama bini. Izin, coy, malu itu privasi urusan orang. Kau itu tau malu. Ya, bukan privasi. Kalau istri lu masa gelap anjing, anjing. Kok malah marah, Mandru? Jangan marah-marah dong. Makanya nggak usah nyerempet kemana-mana, santai aja. Enggak, ini gua penasaran ini bener nggak istri Nggak lu usah ke situ penasaran kalau berlaku digas, kos kebenaran digas langsung. Oh, berarti bener lu impoten ya, bener ya. Muter-muter dia kos gelap anjing. Ya gitu lah. Muter-muter atau malu banyak penonton. Iya, yang malu itu harusnya yang bahasanya agak benar. Lu tau malu itu banyak penontonmu tuh, lihat tuh. Coba bahasanya diperbaiki dulu dong. Saya koreksi dari tadi ya, kalau mendikte itu jangan sampai ke Tuhan. Kalau ke umatnya aja gak mempan, kau mikir kan? Saya bilang. Ya terus kenapa Tuhan lu bisa mati? Ya enggak usah ke Tuhan, kau mainkan aja ke saya. Kalau mempan, kau mikir. Berarti apa kau dikte Tuhan, umatnya aja gak mempan. Karena pertama aja dulu, Nabi kamu kan mati diracun. Aduh, muter-muter kok segelap coy. Intro pertama kamu yang mati diracun itu, yang mati diracun itu Yesus. Begitu diturunkan. Iya, kau kan sekolah, kau kurang ajar bukti-buktinya. Dia minum umatnya aja kau tes. Matilah dia. Ada bukti. Ada. Ya ada kalau asal cuap itu nggak ada bukti. Nggak usah kau bangga kalau cuap nggak ada bukti dapat Kalau ketujuh ya. Diracun itu ada bukti, ya kan? Abad ke-7 buktinya mana coy? Lu baru datang coy abad ke-7. Jadi sesama Kristen yang debat. Main tabrak aja. Jangan ada rem. Kok aing Kristen hoak anjing. Aduh. Ya ampun. Buat tanya sama kamu, Nabi kamu mati diracun. Mana perasaan kau? Mana coba tunjukkan di mana ayatnya mati diracun? Mati diracun. Ya di mana ya? Mau dibuka di Al-Qur'an ada kok. Iya buka di mana? Nggak usah. Halo kau. Dek, turun dulu kau. Urusan saya dulu ini. Kalau grup ini memang diusir. Harus lawan saya. Diusir si Boy. Boy lu diusir Boy sama si Boy. Turun dulu Boy. Kalau lawan saya, mereka ini harus lawan saya karena keras kepala. Kayak Tuhan lu keras kepalanya. Bukan saya usir Boy, bukan Boy. Pas saya ini harus Boy lu harusnya sakit hati Boy. Namanya dia mendikte ketuhanan sama kita kan aja. Ini lu gua Boy. Lu nyungsep dia kok segelap anjing sendiri Boy. Gimana sih Boy? Kok segelap itu nyungsep. Iya, nyungsep di tiang salib. Nyungsep bos, keempat tawet berlaku bos digas aja plakmat santet. Berlaku bos, mikir kurang ajar, mikir. Tapi ngomong-ngomong kenapa lu nikah
kawin sama cowok sih. Urusan Cowok. aing privasi aing eta mah pidana, privasi Bos. lu. Enggak, gua kaget aja masa sih cowok nikah kawin sama cowok. Lu doyan Siapa cowok nikah ya? hoak? Mana kau berdayakan aljin? Mana kau berlakukan? Kau siapa yang andalkan aljin mana? Hoak. Gitu Saya loh. sama cowok. Nggak boleh lah. Kan banyak cewek, banyak Kau asal perempuan. bunyi tau malu. Kenapa sih lu alasannya apa sih Nyungsep milih agama lebih itu dengan laki-laki? nyungsep. Kalau kau keraskan hati, siapa cowok sama cowok? Enggak, itu pikiran lu di mana sih kok bisa-bisanya? Enggak, kalau saya viralkan kau ngomong saya cowok sama cowok di mana kau? Ini si Michael barusan nelpon gua. Tai kucing urusan orang anjing. Urusan orang itu tai kucing ya. Ya udah, kalau urusan lu Kau udah nuding gua saya nggak kan, campur. nuding saya sama cowok sama cowok. Ya, gua nggak ikut campur, itu urusan lu ya. Itu nikah kawinnya itu di gereja mana lu? Teng anglir, kurang ajar. Iya, jangan marah. Santai. Minum dulu. Tuaknya diminum dulu tuh. Tai kucing kau segelap anjing. Iya, marah lagi. Nggak boleh gitu dong. Jadi Lain anak asal yang baik. bunyi eta nyungsep coy. Jadi anak yang baik ya. Dulu cuy anjing belum coba berkowok sih ya. Budak. Nyungsep dia coy, kau segelap mah nyungsep. Kemana oge nyungsep? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tuhan lu mati terkutuk itu nembus dosa iblis. Nggak tuh lu maha tahu ya, lu yang tahu coy. Ya gua kan baca Bible. Lu kan sok maha tahu, lu yang tahu aja, lu aja yang punya otak. Emang Tuhan lu nggak mau tahu? Lu kan sok mendikte, sok mengklaim kau kayak gini Tuhannya. Nah ini kan, itu kan otakmu kan. Ya kau maha tahu, berarti bagus. Iya. Berarti kalah Tuhan lu sama gua ya. Dia paling maha tahu. Namanya kuasa gelap itu bagus, Bos. Oh jadi yang mati terkutuk di kayu salib kuasa gelap? Muter-muter dia, Bos, nyemot-nyemot. Ada teman-teman malu loh. Itu lihat tuh teman-teman mau ketawa mikir loh. Baca. Itu ceritanya gimana sih istri lu bisa Tanya wae produk dia keong. Ceritanya gimana itu, awal mulanya gimana bisa istri lu mualaf? Orang Kristen itu udah paham semua videonya dalam. Oh, udah paham semua kalau kalian Jelas itu dong dari tahun ke tahun, dari zaman ingusan loh ya, zaman 50-an semua tahu kebenaran itu ya. Hari kebangkitan dirayakan, hari kematian dirayakan, bukan hari disamarkan, hari di pohon kurma. Siapa yang merayakan? Hari kematian siapa itu? Yesus Kristus coy, bukan. Aduh. Hari kematian Tuhan Kristen gitu ya? Iya, bukan Isa AS. Keren ya Tuhan kalian. No Keren ya Tuhan AS. kalian bisa mati ya? Adam AS, bukan ada singkatan AS ya. Itu Nah, AS. berarti Tuhan bisa mati itu keren ya? Mati dalam arti apa? Ini penemuannya dicatatkan nama kalender kan? Lah, mati itu bukannya kok Yesus nggak ada nyawa Kristus lagi? diperingatin hari kebangkitan, hari kematian di kalender, bukan hari disamarkan. Isa AS di pohon kurma nggak ada yang merayakan, nggak ada yang dicatat. Terus hari kelahirannya hari kelahiran Tuhan ya kan? Corocos kuasa gelap eta, sok keras kepala anjing. Ini ada kan ayatnya hari kelahiran. Bukan ayatnya coy, udah dibilang memperingatin seluruh dunia, memperingatin seluruh gereja, memperingatin kalau itu keras kepala anjing. Udah masuk ke mana ini bang? Kepidana. Apa? Saya yang mau dipidana, saya hoak katanya, dites aja, saya langsung dilaporkan. Kalau nggak ada catatan di kalender semua atau apa, langsung laporkan. Kok cerita udah sampai Tuhan kayak gitu, ya kan? Ini hari kelahirannya nih. Coba Mandru buka di Lukas 2 pasal 10. Aduh, nyemot-nyemot sama lu. Kuasa gelap anjing. Kuasa gelap anjing, nyemot-nyemot. Jangan marah-marah. Saya bacain ya. Hari ini Nyemot-nyemot telah lahir
malu anjing, nyamot malu anjing. Oh, kok di kota Garut ini? Al-Qur'anmu nyamot Al-Qur'an. Jangan marah-marah, santai. Saya bacain ya. Hari ini Nyamot terlahir Al-Qur'anmu enggak paham. Kota Garut. Enggak paham, nyamot enggak paham. Loh, kok nyomot-nyomot? Saya cuma bacain. Lu kok segelap enggak paham nyamot Lukas. Kau baca Al-Qur'anmu. Emang kenapa si Lukas kenapa? Baca lah Al-Qur'an dia, kurang ajar. Lu itu punya Al-Qur'an, baca aja. Kalau saya yakin saya mualaf. Lu itu ada otak enggak? Ada. Makanannya ngapain nyamot? Enggak nyomot, bacain. Bukan enggak usah bacain, kok segelap itu pasti menyangkal. Pasti jadi Bible itu nggak boleh segelap itu dibaca. kelakuannya gitu, menyangkal. Nah, Bible nggak boleh dibaca. Bukan nggak boleh, namanya kok segelap itu pasti menghina, bolos, menyamarkan kebenaran itu disamarkan, itu kelakuan kok segelap, coy. Otakmu pakai. Ya udah saya bacain lagi ya. Kucing nggak usah dibacain lagi. Kau baca Al-Qur'anmu. Kenapa? Bible nggak boleh dibaca? Enggak, bukan nggak dibaca. Otakmu nggak nyampe. Namanya kuasa gelap, nggak nyampe baca kuasa kebenaran, bos. Nggak, jadi nggak boleh dibaca nih Bible nih. Tai kucing lah, udahlah. Oh, Bible tai kucing. Udah, sare, mal balik. Pantas bau, ayat-ayat Bible bau. Mal balik sare Ya. Gini maksudnya gini bang, maksudnya bagi kalian kalau kalian nggak ngerti itu isi dari Bible nggak usah dibaca, ya kan? Ya ini kan saya bacain. Nah nanti setelah saya bacain, kalian jelasin bunyi ayat itu. Bang. Sedangkan isi Al-Quran kalian aja, kalian nggak ngerti. Iya, ini kan Bible saya bacain nih. Nah setelah saya bacain, nanti kalian jelasin ya, saya bacain. Hari ini terlahir juru selamat di kota Sedangkan isi Daud. Al-Quran kalian nggak ngerti apa itu maksud dari isi Al-Quran kalian. Kalian harus lari ke hadis, ke sunnah, iya kan? Kenapa kalian harus mau mendikte isi kitab orang, iya kan? Oh jadi jawaban lu pengen ada di Quran gitu? Jawabnya jangan mendikte isi Alkitab orang. Iya, itu imbangkan maksudnya bang. Al-Quran kalian nggak ngerti. Kalian harus lari. Ya udah lu tanya tentang Al-Quran, nanti Itu. gua jawab sesuai Al-Quran. Gitu, jangan mendikte. Ya udah Jangan. tanya tentang Al-Quran tanya. Kami Kristen nggak pernah mau menggubris isi Al-Quran kalian. Kalian itu yang Ya selalu. udah kalau gitu gua yang nanya tentang Bible. Kami, iya kan? Ya udah gua tanya tentang Bible sekarang ya. Nah tertulis di Lukas, hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Ya. Saya keliling-keliling di kota Daud, ternyata tidak ada kelahiran Tuhan loh di rumah sakit kota Daud. Oh gitu, oke. Iya. Itu di rumah sakit mana dilahirinya? Oke. Mengerti? Maksud dari isi Alkitab itu kamu ngerti? Nggak mengerti, makanya saya tanya. Oh, ngerti. Kamu mau tanya isi dari Alkitab kan? Sedangkan iya saya kan tanya isi Bible. Kamu saja nggak ngerti isi Al-Quran kamu. Ya makanya saya tanya ke lu tentang Bible. Hari ini telah lahir. Jangan ditanya. Bentar. Di dalam Bible di Lukas, hari ini telah lahir juru selamat di kota Garut. Itu saya cari-cari di seluruh kota Garut, nggak ada hari kelahiran Tuhan loh. Pertanyaan kamu nggak perlu dijawab. Kenapa nggak perlu dijawab? Alasannya kamu aja nggak ngerti isi Al-Quran kamu. Yang saya tanya bukan Al-Quran, yang saya tanya Bible. Boleh saya jawab, tapi ya silakan jawab. Kenapa pantas menjawab sama kalian? Katanya mau jawab tapi nggak pantas, gimana sih lu? Kalau pagi-pagi sarapan sama apa lu? Hah? Kalau pagi-pagi sarapan sama apa? Aku sarapan pagi. Daging babi. Daging babi. Kalau siang? Anjing. Anjing. Kalau malam? Orang. Kamu. Apa? Kamu yang saya makan.
Saya dimakan. Kalau kamu ada di hadapan aku, Jangan dong, saya belum nikah, saya jangan dimakan dulu. Nanti saya mati dong. Kayak Tuhan Jadi- lu. jadi jalani hidup kasih bagus, ya kan? Jangan Enak aja ya kalian itu ya. Kalian itu pengen hidup, pengen menjalani hidup, tapi Tuhan kalian kick, kalian report dari dunia. Kenapa Tuhan di kick dari dunia? Bang, selagi masih ada waktu untuk Iya, kalian itu seenaknya hidup itu loh. Hidup kalian itu seenaknya. Kalian pengen hidup panjang, umur panjang, tapi Tuhan kalian siapa? Kalian itu abad keberapa? Abad ke-7 baru. Anjing. jangan marah-marah bang, jangan marah-marah. Kok tiba-tiba? Itu. Kok Iya, tiba-tiba? saya heran sama kalian. Kok mengintimidasi itu yang lebih dari di awal dari kalian. Saya nggak mengintimidasi abang bang. Saya tanya ke abang, kenapa Tuhan kalian kick dari dunia, itu aja. Kick dari dunia. Apa alasannya? Loh, kan Tuhan abang nggak ada di dunia sekarang. Bang, baca, mengerti, pahami, ya kan? Tiga, cuma tiga yang baca, pahami, mengerti. Oke, saya baca, saya pahami, dan saya akan mencoba untuk mengerti. Oke. Coba kembali ke Al-Quran abang, baca, pahami. Yang saya tanya itu Bible bang. Itu kembali ke masing-masing, oke? Gitu. Masing-masing. Jangan Kembali ke masing-masing. ya kan? Oke. Kita kembali ke masing-masing ya. Oke. Baca pahami, baca Umat Islam namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa Ya lari bang, ke bang. hadis, ya Kita kan? kembali ke masing-masing kan, abang pengennya kembali ke masing-masing bang. Kalau menurut kitab kami, ya sudah jelas, ya kan? Tapi kalau kitab kalian, Oke. apa jelas? Kita kembali ke masing-masing ya bang ya. Setuju? Setuju nggak? Katanya pengen kembali ke masing-masing. Saya tanya, Setuju tanpa ada manipulasi. Setuju tanpa ada manipulasi. Oke, setuju ya. Kita kembali ke agama dan ajaran masing-masing. Tuhan umat Muslim, Tuhan umat Islam namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan umat Kristen siapa namanya bang? Baca di Alkitab. Abang nama Tuhannya siapa sih bang? Tahu nggak? Baca di Alkitab. Kalau di Alkitab saya temukan. Ini yang membantah siapa? Kalian Tadi yang katanya jangan bahas Alkitab, jangan bahas Bible. Sekarang abang menyarankan saya dibaca di Bible, gimana sih abang ini? yang saya anjurkan apa? Cerita ngopi, ya kan? Kok lari ke Al-Quran? Jadi gimana nih? Jadi pertanyaan saya gimana? Mau dijawab nggak?